1701 cincin naga 1725 pernafasan penyu. Matahari dan bulan silih berganti, menandakan waktu berlalu cepat, detak dalam detik. 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan besok adalah waktu upacara gerbang naga. Seluruh keluarga Long sedang bergerak. Tetapi karena Long Xingsu yang bertanggung jawab, Sentian tidak perlu mengkhawatirkannya. 2 hari terakhir ini, saya hanya mengajak Ge Yuhan untuk mengenal lingkungan dan orang-orang di sekitar saya. Dan biarkan Ge Yuhan lebih mengenal badannya agar rahasianya tidak terbongkar. Saudari Linger, saudara Sentian telah mengajak wanita itu berkeliling selama 2 hari ini. Apakah Anda ingin saya mengingatkan dia bahwa Anda adalah pacarnya? Melihat Sentian selalu mengajak Ge Yuhan berkeliling selama 2 hari terakhir, Xiaoru berkata kepada Gu Linger dengan sedikit keluhan. Dia bisa membawa serta siapapun yang dia suka. Paman Long berkata bahwa kamu tidak boleh terlalu menekan Sentian. Jika kamu benar-benar menyukai seseorang, semakin erat kamu memeluknya, semakin dia ingin melepaskan diri. Gu Linger akhirnya memikirkannya, lalu memandang Xiaoru dan bertanya, di mana Zhao Chuangmu? Dia tidak datang menemuimu hari ini. Dia sibuk. Upacara gerbang naga saudara Sentian akan diadakan besok. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Sister Linger, jika kamu merasa bosan, ayo jalan-jalan. Xiaoru takut Gu Linger akan bosan sendirian, jadi dia berkata, oke. Gu Linger mengangguk. Tapi saat Gu Linger dan Xiaoru hendak pergi jalan-jalan, 2 gadis yang terlihat persis sama dan berpakaian sangat menawan masuk. Kemanapun kalian berdua berencana pergi, bawalah kami bersamamu. Kedua gadis itu tertawa. Kakak Meyer, kakak Xiaolan. Xiaoru melihat ini dan buru-buru bergegas ke depan. Ketika Gu Linger melihat ini, dia melangkah maju dengan gembira dan mengikuti kedua orang itu untuk mengobrol. Wu Meyer dan Xiaolan diusir oleh Long Wu. Dia meminta mereka untuk berlatih. Mereka dilahirkan dengan seni pesona. Jika mereka dapat menemukan seseorang untuk memimpin dan melatihnya, mereka pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Jadi kedua saudari ini dikirim ke luar negeri untuk berlatih seni pesona. Sudah beberapa bulan sejak kami mengucapkan selamat tinggal. Kenapa kalian berdua kembali tiba-tiba? Gu Linger bertanya dengan rasa ingin tahu. Sentian akan mendirikan sebuah klan. Bagaimana kami para saudari bisa absen dari acara sebesar itu? Xiaolan tersenyum ringan. Senyuman ini seperti angin bertiup di wajah dan bunga bermekaran. Bahkan wanita itu sedikit terguncang saat melihatnya. Terlihat bahwa keterampilan pesona Xiaolan telah meningkat pesat. Tepat pada waktunya, kita berempat pergi jalan-jalan bersama. Xiaoru berkata dengan gembira. Bagaimana dengan Sentian? Wu Meyer bertanya. Ketika Wu Meyer bertanya, Gu Linger tampak sedikit malu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Xiaoru mengerucutkan bibirnya dan berkata, saudara Sentian pergi berbelanja dengan seorang wanita. Saya tidak tahu kemana dia membawa wanita dari, dan kami tidak dapat dipisahkan sepanjang hari. Ketika Wu Meyer dan Xiaolan mendengar ini, mereka langsung marah. Ayo, bawa kami mencarinya. Aku berjanji akan membuat Sentian patuh. Dia akan mendengarkan apapun yang kita katakan. Kata Wu Meyer. Keempat gadis itu pergi mencari Sentian. Saat berjalan di jalan, keempat wanita itu menarik perhatian banyak orang. Terutama Wu Meyer dan Xiaolan, senyuman mereka begitu menawan hingga banyak pria yang justru bertengkar hanya karena melihatnya. Segera, mereka berempat menemukan sosok Sentian, dan Ge Yuhan juga mengikuti Sentian. Hanya saja Sentian tidak memperhatikan mereka berempat. Saya tidak pernah menyangka setelah ribuan tahun, dunia akan menjadi seperti ini. Ge Yuhan melihat sekeliling, bertingkah sangat penasaran, tapi kemudian dia menunjukkan kebingungannya, hanya saja energi spiritual dunia terlalu tipis, dan tidak mungkin untuk berlatih. Apalagi berlatih. Saya khawatir saya tidak bisa mengerahkan kekuatan-kekuatan badan fisikku. 2/3-nya bagus. Apakah tidak ada cara lain bagimu untuk kembali ke kondisi puncakmu? Sentian bertanya. Dalam pandangan Sentian, ada jiwa yang telah bertahan selama ribuan tahun di badan Ge Yuhan saat ini. Apakah tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang suci istana Guanghan? Ge Yuhan menggelengkan kepalanya, tidak, energi spiritual dunia ini tipis, dan sepertinya ada kekuatan terlarang antara langit dan bumi, yang menghambat pertumbuhan kultivator abadi. Kekuatan terlarang macam apa itu, saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengatakannya,
tapi rasanya ada sesuatu yang membatasi saya. Kekuatan tabu. Sentian bingung sejenak, dan kemudian memikirkan waktu di Pulau Penglai. Kekuatan tabu juga dipasang di seluruh pulau, jadi tidak peduli seberapa keras orang-orang di pulau itu berlatih, mereka tidak dapat mencapai level yang lebih tinggi. Saat ini, Sentian sebenarnya memiliki ide yang berani di benaknya. Mungkinkah seseorang telah memasang kekuatan terlarang di seluruh bumi untuk mengendalikan perkembangan para pembudidaya abadi? Ketika Sentian memikirkan hal ini, dia merasa konyol. Siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membangun kekuatan tabu di seluruh bumi? Itu mustahil. Ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling. Sentian menghela nafas tak berdaya. Awalnya dia mengira Ge Yuhan akan hampir tak terkalahkan jika dia pulih dan memiliki seorang ahli bela diri di sampingnya. Tapi aku tidak ingin kekuatan Ge Yuhan dibatasi, dan sekarang dia hanya bisa mencapai Dao Hou level kelima. Saat Sentian sedang berjalan-jalan bersama Ge Yuhan, dua aroma samar tiba-tiba datang dan langsung masuk ke hidung Sentian. Mencium aroma ini, Sentian merasa pusing, lalu aliran darah melonjak, dan seluruh badannya mulai terasa panas. Sentian buru-buru menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Gu Linger dan yang lainnya. Dan Wu Meier dan Xiaolan juga ada di antara mereka. Melihat kedua orang ini, Sentian langsung mengerti. Saat dia hendak berbicara, dia melihat ekspresi Ge Yuhan berubah, penyihir yang berani, beraninya kamu menggunakan pesona di siang hari bolong. Ge Yuhan tidak mengenal Wu Meier dan Xiaolan. Saat dia melihat keduanya menggunakan teknik pesona pada Sentian, dia langsung menjadi marah dan menyerang mereka. Wu Meier dan Xiaolan tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan berkata kepada Ge Yuhan, kamu rubah betina kecil, kamu merayu pacar orang lain, kamu adalah penyihirnya. Segera, mereka bertiga mulai berkelahi di jalan. Karena mereka berada di kota yang sibuk, tidak ada satupun dari mereka yang berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika tidak, tanah longsor akan terjadi dan banyak orang akan terbunuh atau terluka. Hal ini tidak diperbolehkan oleh pihak berwenang. Karena itu, kekuatan Ge Yuhan terbatas. Bahkan jika dia bertarung dengan Wu Meier dan Xiaolan, sulit untuk menentukan pemenangnya. Banyak orang yang menyaksikan kegembiraan itu berkumpul dan menunjuk. Belum lagi betapa malunya Sentian saat ini. Oke, berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Sentian tidak punya pilihan selain melangkah maju dan memisahkan beberapa orang. Oke, ini salah paham, mari kita bicarakan saat kita kembali. Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu, membawa beberapa orang dan kembali. Meskipun Sentian dengan cepat membawa kembali beberapa orang, dia masih difoto oleh orang lain dan disebarkan di internet. Saat ini, di forum seni bela diri, ada diskusi di mana-mana tentang beberapa wanita yang memperjuangkan Sentian. Kali ini, Sentian tercengang, tetapi para wanita itu bijaksana. Setelah Sentian menjelaskan, mereka berdamai. Saat itu, Ge Yuhan juga mengambil tindakan untuk melindungi Sentian, dan Wu Meier serta Xiaolan tidak menyalahkannya. Sentian tampak tak berdaya dan duduk sendirian di balkon sambil merokok. Menghadapi musuh yang kuat, Sentian dapat menemukan cara untuk menghadapi mereka. Tapi menghadapi begitu banyak wanita, Sentian benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Penguasa gerbang naga yang agung sebenarnya mengkhawatirkan wanita. Saat ini, Long Wu berjalan ke arah Sentian dan duduk. Paman Long. Sentian menyalakan rokok untuk Long Wu. Hei, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku yakin gadis-gadis itu akan menangani hubungan mereka dengan baik. Wanita seharusnya tidak menjadi sumber kekhawatiranmu. Kamu harus menggunakan energimu di tempat lain. Long Wu membujuk Sentian. Sentian mengangguk, dan kesedihan di wajahnya menghilang. Kyoto, Paviliun Pelindung Dharma. Xing Jun buru-buru masuk ke lobi paviliun penjaga. Tuan Si, misi negara pulau telah tiba dan berada di luar sekarang. Tuan Si mengangguk, biarkan mereka masuk. Segera, Xing Jun datang bersama sekelompok utusan negara kepulauan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjanggut bernama Kazuo Kawaguchi, yang juga merupakan pemimpin misi ini. Dan di belakang Kazuo Kawaguchi, ada 5 orang yang mengikuti, semuanya berjas dan dasi, tapi hanya ada satu orang, berseragam samurai, membawa pedang samurai, dan rambutnya disisir menjadi kuncir dan dibawa ke belakang. Ketika Xing Jun melihat pria itu masuk dengan membawa pisau,
Wajahnya menjadi sedikit dingin, dan dia segera melangkah maju dan berkata, serahkan pisaunya dan temui Tuan Si. Senjata tidak diperbolehkan. Pedang adalah jiwa pejuang kami. Kami tidak pernah memiliki kebiasaan menyerahkan senjata kami kecuali Anda membunuh saya. Prajurit itu berkata dengan nada meremehkan. Sing Jun mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk mengambil pisau di tangan prajurit itu. Tepat ketika Sing Jun meraih pedang samurai, dia melihat pergelangan tangan samurai itu bergerak, dan kemudian kekuatan besar mengguncang Sing Jun mundur beberapa langkah. Watanabe Jun, jangan kasar. Kazuo Kawaguchi memarahi samurai itu. Tuan Si melambaikan tangannya kepada Sing Jun, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Sing Jun hanya bisa mundur, dan Tuan Si berkata kepada Kazuo Kawaguchi, Tuan Kawaguchi, silakan duduk. Terima kasih, Tuan Si. Kazuo Kawaguchi mengangguk, lalu semuanya duduk di samping. Tapi saat Jun Watanabe hendak duduk, Tuan Si menjentikkan jarinya. Wow, kursi di bawah Jun Watanabe pecah berkeping-keping dan berserakan di lantai. Kali ini, Jun Watanabe terlihat sangat jelek. Tuan Kawaguchi, saya benar-benar minta maaf. Kursinya sudah lama rusak. Saya tidak menyangka kursi itu patah. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Sing Jun dan berkata, Kapten Sing, bawakan kursi. Sing Jun menatap mata Tuan Si dan langsung mengerti, jadi dia berpura-pura berkata, Tuan Si, karena kejadian tersebut, kursi-kursi telah dipindahkan, dan tidak ada kursi tambahan. Oh, kebetulan sekali. Tuan Watanabe hanya bisa berdiri. Tuan Si tersenyum meminta maaf. Hal ini membuat Toshi Watanabe sangat marah, tapi Kazuo Kawaguchi dengan cepat berkata, tidak masalah, sebagai samurai di negara kepulauan, tidak masalah jika kamu berdiri. Meski Watanabe Sun marah, namun Kawaguchi Kazuo berkata demikian, dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa berdiri di samping dengan patuh. Tuan Kawaguchi, saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi selama perjalanan Anda. Tuan Si bertanya dengan sadar. Karena misi dengan jelas menyatakan niat mereka sebelum berkunjung, mustahil bagi Tuan Si untuk tidak mengetahuinya. Tuan Si, kami di sini hanya untuk berkompetisi seni bela diri dan meningkatkan hubungan antara kedua negara. Kami tidak punya tujuan lain. Kami sudah lama mendengar bahwa di dunia seni bela diri negara Anda, ada seorang bintang baru dengan kekuatan luar biasa di usia muda, jadi kami datang ke sini khusus untuk meminta nasihat. Kazuo Kawaguchi juga langsung ke pokok permasalahan. Dia tahu bahwa bertele-tele dengan Tuan Si tidak ada gunanya. Memang benar, seorang bintang baru telah muncul di dunia seni bela diri baru-baru ini, tapi saya tidak tahu siapa yang akan dimintai nasihat oleh Tuan Kawaguchi. Tuan Si berkata dengan tatapan bingung. Kawaguchi tertegun, lalu berkata, tentu saja Watanabe Sun kita. Di antara kelompok kita, dialah satu-satunya yang ahli bela diri. Faktanya, Tuan Si sudah lama melihat bahwa yang lain hanyalah orang biasa, tanpa nafas di badannya, hanya nafas Jun Watanabe yang melonjak. Oke, tapi karena bintang yang sedang naik daun ini bukan pejabat saya, kalau mau minta nasihat, Anda hanya bisa menyatakan tantangannya sendiri. Adapun apakah mereka akan menerima tantangan itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Saya tidak bisa mengandalkan reputasi resmi untuk memaksa orang lain menerima tantangan ini. Saya harap Tuan Kawaguchi mengerti, kata Tuan Si. Dengan kata-kata Tuan Si, kami merasa lega dan tidak akan mengganggumu lagi. Kazuo Kawaguchi mengucapkan selamat tinggal. Alasan mengapa dia bertemu Tuan Si adalah karena perkataan Tuan Si, jika tidak pejabat itu akan melapor dan mereka akan mendapat masalah besar. Keesokan harinya, seluruh keluarga Long telah menjadi fokus dunia seni bela diri, karena mulai sekarang, keluarga Long telah berubah menjadi gerbang naga. Keluarga Long juga telah menjadi klan dari sebuah keluarga, sehingga dapat merekrut lebih banyak murid. Long Xingsu sangat cakap. Dia mendekorasi seluruh tempat dengan sangat mewah dan mengumpulkan ribuan murid baru. Ini juga untuk menunjukkan kekuatan Longmen kepada keluarga klan besar. Saudara Sentian, Longmen secara resmi didirikan hari ini. Saya punya hadiah untuk Anda. Long Xingsu berkata dengan misterius. Hadiah apa? Sentian bertanya dengan heran. Ikuti aku, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Long Xingsu membawa Sentian ke alun-alun, yang khusus diperluas untuk pendirian Longmen.
Di atas alun-alun, sebuah patung menjulang tinggi berdiri di tengahnya. Long Xingsu melambaikan tangannya, dan kain merah besar yang menutupi patung itu perlahan ditarik ke bawah. Saat amplop merah itu ditarik ke bawah, Sentian tercengang. Karena patung ini ternyata adalah dirinya sendiri. Patung itu sangat hidup sehingga terlihat persis seperti Sentian. "Kapan kamu melakukan ini?" Sentian bertanya dengan heran. "Aku sudah melakukannya sejak lama, hanya untuk mengejutkanmu." Long Xingsu tersenyum. Sentian tersenyum dan menepuk bahu Long Xingsu, "Saya tertarik." Sentian merasa Long Xingsu memang punya otak, tapi hanya saja Long Jingguo telah menekannya terlalu keras sebelumnya dan dia tidak bisa menggunakan otaknya sama sekali. Sekitar tengah hari, orang-orang mulai berdatangan membawa hadiah untuk memberi selamat kepada saya. Sentian menyapa semua orang satu persatu dengan sikap rendah hati. Hanya dalam waktu setengah jam, puluhan orang dari komunitas seni bela diri Kyoto datang untuk memberi selamat kepada Sentian. Pertempuran seperti itu belum pernah dilihat oleh klan dan keluarga bangsawan lain. Kepala keluarga Ge telah tiba. Saat ini, ada teriakan di luar pintu, dan Sentian bergegas keluar untuk menyambutnya. "Tuan Ge." Sentian menyerahkan. "Tuan Sen, selamat." Ge Fuhai buru-buru menyerahkan hadiah itu. "Tuan Ge, silakan masuk." Sentian menyingkir. Saat ini, Ge Jiai berkata, "Sentian, ayahku telah memberiku hadiah. Aku belum memberikannya. Aku ingin memberikannya juga." Saat Ge Jiai mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan tampak seperti ada truk yang masuk. "Saya melihat semuanya dipenuhi dengan sumber daya budidaya langka, termasuk beberapa bahan obat tua, Del." Sentian tercengang. Di mana orang bisa memberikan hadiah seperti itu? Ge Fuhai memandang Sentian dan tersenyum dan berkata, "Tuan Sen, anak ini Jiai telah mengosongkan semua gudang keluarga Ge kita." Ketika Sentian mendengar ini, dia tersenyum tak berdaya. "Nona Ge, silakan masuk, Anda terlalu sopan." "Aku tidak sopan. Aku hanya pindah. Bagaimanapun, aku akan datang ke sini dan tinggal bersamamu di masa depan." Ge Jiai berkata tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat Sentian terdiam beberapa saat. Untungnya, saat ini, pintu itu berteriak lagi, "Jiang Wei dari keluarga Jiang Barat Laut telah tiba. Zhu Yuhao dari keluarga Zhu Barat Daya telah tiba. Qiao Ziong dari keluarga Qiao Timur Laut telah tiba. Hong Qianjiu dari keluarga Hong di Tiongkok Timur telah tiba." Adegan yang tiba-tiba ini membuat Sentian dan banyak tamu lainnya bingung. Karena orang-orang yang baru saja saya panggil ini semuanya berasal dari keluarga bangsawan yang baru saja muncul, dan semua orang ini sangat berkuasa. Terutama Jiang Wei, yang mengalahkan puluhan orang berturut-turut dan menjadi terkenal untuk sementara waktu. Sentian juga tampak bingung, bertanya-tanya mengapa orang-orang ini tiba-tiba muncul. Dia tidak berteman dengan orang-orang ini. "Tuan Sen, orang-orang ini datang dengan niat buruk. Anda harus berhati-hati." Ge Fuhai mendekati Sentian dan mengingatkannya dengan suara rendah. Sentian langsung mengerti, mengangguk, lalu keluar untuk menyambutnya. Bagaimanapun, pengunjung adalah tamu, dan Sentian tidak bisa mengusir orang. Melihat ini, Ge Jiai mengikuti Sentian dan berjalan keluar bersama. "Saudara Sentian, selamat, selamat." Melihat Sentian mengikuti Ge Jiai keluar, Jiang Wei melangkah maju dan tersenyum tipis. Kegembiraan yang sama, kegembiraan yang sama. Sentian memandang Jiang Wei, sedikit malu, karena dia tidak mengenal Jiang Wei sama sekali dan tidak tahu siapa dia. Dia adalah Jiang Wei dari keluarga Jiang Barat Laut. Ge Jiai memperkenalkan Sentian. Ketika Sentian mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah saudara Jiang, yang namanya sudah lama saya kagumi. "Haha, saudara Sentian terlalu dipuji. Sekarang di seluruh dunia seni bela diri, tidak ada yang tahu tentangmu." Jiang Wei tertawa, lalu menunjuk orang-orang di belakangnya dan berkata, "Saudara Sentian, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Zhu Hao dari keluarga Zhu Barat Daya. Ini Qiao Ziong dari keluarga Qiao di Tiongkok Timur Laut. Ini Hong Qianjiu dari keluarga Hong di Tiongkok Timur. Kami semua mengagumi namamu dan datang jauh-jauh ke sini." Jiang Wei memperkenalkan Sentian, dan Sentian menyapa semua orang dengan sopan. Hanya saja orang-orang ini memasang ekspresi dingin, mereka hanya mengangguk sedikit, dan akhirnya masuk. Sentian tidak peduli, tapi memerintahkan orang untuk menjamunya, sambil terus menyapa para tamu di pintu.
Sentian, kamu harus berhati-hati. Orang-orang ini bersiap untuk menginjakmu dan mendapatkan ketenaran melalui kamu. Gejiai mengingatkan Sentian. Tidak masalah, orang-orang ini sama kuatnya dengan Wu Hou Agung. Jika kita benar-benar bersaing, saya tidak takut pada mereka. Belum bisa dipastikan siapa yang akan menginjak siapa saat itu. Sentian tersenyum ringan. Aku hanya menyukai penampilan percaya dirimu. Jangan khawatir, keluarga G kami akan selalu berada di sisimu. Bagaimanapun, kami adalah keluarga. Gejiai berkata dengan sangat berani. Sentian hanya bisa tersenyum tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dari luar pintu, Istana Honglian, Jiruksue telah tiba. Ketika Sentian mendengar nama ini, badannya tiba-tiba sedikit gemetar. Dia tidak menyangka Jiruksue akan datang juga. Gejiai menyadari keanehan Sentian, dan segera tersenyum main-main dan berkata, apakah karena seseorang datang mengunjungi saya karena hutang romantis yang saya miliki? Jangan bicara omong kosong. Sentian memelototi Gejiai, lalu bergegas keluar untuk menyambutnya. Saya melihat Jiruksue mengenakan gaun putih, memancarkan temperamen segar dan halus, perlahan berjalan masuk. Di belakangnya ada Xiaomin dan beberapa pelayan istana dari Istana Teratai Merah. Keindahan yang tiba-tiba muncul ini tiba-tiba menarik perhatian banyak tamu, dan semuanya menoleh. Nona Ji, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan datang. Sentian melangkah maju dan menatap Jiruksue di depannya. Ekspresi wajahnya sangat rumit. Tuan Sen, tentu saja saya harus datang untuk memberi selamat kepada Anda atas acara sebesar ini. Jiruksue tersenyum tipis, dan di antara kerutan dan senyumannya, dia penuh pesona. Tolong cepat masuk. Sentian tidak tahu harus berkata apa kepada Jiruksue, karena keduanya sudah lama tidak bertemu. Ya, silakan masuk dengan cepat. Gejiai sebenarnya melangkah maju saat ini, dengan lembut meraih lengan Jiruksue dan berkata. Jiruksue tertegun sejenak, lalu melirik ke arah Sentian, ingin Sentian memperkenalkannya. Namun sebelum Sentian dapat berbicara, Gejiai berkata pada dirinya sendiri, kakak, saya pacar Sentian, dan nama saya Gejiai. Ketika dia mendengar bahwa dia adalah pacar Sentian, Jiruksue tersenyum tipis dan berkata, halo, saudari Jiai, nama saya Jiruksue, dan saya adalah teman Tuan Sen. Aku kenal kakak, Sentian sering menyebutmu. Teman macam apa yang bukan teman? Mungkin kita semua akan menjadi satu keluarga di masa depan. Kak, ikutlah denganku. Aku ingin meminta nasihat kakakku tentang bagaimana kamu menjaga kulit dan bentuk badan yang bagus. Gejiai juga merupakan orang yang familiar. Meski kata, keluarga, membuat Jiruksue sedikit tersipu, Jiruksue sangat menyukai Gejiai. Sentian hanya bisa mendengarkan omong kosong Gejiai, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Kakak Sen, ternyata kamu sedang memikirkan adikku, jadi kenapa kamu lama sekali tidak mengunjungi kami? Adikku terus memanggil namamu dalam mimpinya. Xiaomin melangkah maju dan menatap Sentian dengan ekspresi lucu di wajahnya dan bertanya. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini dan tidak meluangkan waktu. Sentian berkata sedikit malu. Semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Kita bisa lebih sering bertemu. Xiaomin tampak bahagia. Apa yang terjadi? Sentian tercengang. Adikku memutuskan untuk memindahkan Istana Teratai Merah ke sini agar kami bisa lebih dekat dan lebih sering bertemu. Xiaomin terkekeh. Sentian sangat terkejut. Dia tidak menyangka Jiruksue akan membuat keputusan sebesar itu. Melihat Sentian tidak berbicara, Xiaomin melanjutkan, adikku melakukan ini untukmu. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Setelah mengatakan itu, Xiaomin melompat dan mengejarnya. Sentian tertegun di tempat dan tidak bisa bereaksi sejenak. Sentian awalnya khawatir akan memiliki begitu banyak wanita bersama, tetapi sekarang dia tidak menyangka Jiruksue akan ikut bersenang-senang lagi. Setelah sekitar 1 jam, sebagian besar tamu telah tiba. Sentian bersulang di setiap meja. Bagaimanapun, orang-orang ini datang kepadanya, Sentian, untuk makan. Mari kita tidak membicarakan tujuan kedatangan orang-orang ini. Hanya ada 1 meja, tapi Sentian bahkan tidak berani pergi ke sana. Itu tadi meja Jiruksue dan Gejiai. Saya tidak tahu paman mana yang mengaturnya, tetapi semua wanita ditempatkan di meja yang sama. Jiruksue, Gejiai, Ge Yuhan, Gulinger, Wu Meier, Xiaolan.
Dengan begitu banyak wanita di meja, Sentian selalu khawatir apakah mereka akan bertengkar. Suara serak. Namun pada akhirnya, Sentian berjalan mendekat. Bagaimanapun, Jiruksue telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini, dan dia selalu ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ketika Sentian berjalan ke meja, semua mata wanita tiba-tiba tertuju pada Sentian. Sentian merasakan tatapan mata para wanita ini, yang lebih menegangkan daripada menghadapi seorang suci bela diri. Nona Ji, terima kasih sudah datang sejauh ini untuk memberi selamat padaku. Aku berhasil. Sentian tampak malu dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Jiruksue melihat rasa malu Sentian dan tidak bisa menahan untuk menutup mulutnya dengan senyuman, lalu mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Kamu minum, lanjutkan, aku akan pergi menyapa tamu yang lain. Setelah Sentian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi seolah ingin kabur. Dan di belakangnya, terdengar ledukan tawa dari para gadis. Sentian akhirnya duduk di meja bersama Jiang Wei dan yang lainnya. Bagaimanapun, orang-orang ini juga merupakan talenta muda, dan Sentian ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Apakah Anda teman atau musuh? Mengetahui lebih banyak adalah hal yang baik. Begitu Sentian duduk, Jiang Wei memandang Sentian dengan iri dan berkata, Saudara Sentian bukan hanya pemimpin generasi muda saya, tapi saya tidak menyangka bahwa dia juga seorang yang temperamen. Ada begitu banyak keindahan di sekelilingnya. Jika saya dapat memiliki begitu banyak orang kepercayaan saya, bahkan jika kultivasi saya hancur, saya bersedia melakukannya. Terlihat bahwa perkataan Jiang Wei bukanlah pujian, melainkan rasa iri yang sesungguhnya. Anda harus tahu bahwa wanita di meja itu lebih cantik dari yang lain dan memiliki bentuk badan yang lebih baik. Jika Anda memilih satu secara acak, mereka semua adalah wanita cantik yang menakjubkan. Terutama Jiruksue, banyak orang yang menonton dengan terpesona. Karena setiap gerakan Jiruksue, bahkan pandangan dan senyumannya, membawa kesan keabadian. Persis seperti peri suci yang turun dari surga. Jika bukan karena berada di sini bersama Sentian, banyak orang mungkin akan maju untuk memulai percakapan. Ada juga Wu Meier dan Xiaolan, keduanya menawan secara alami. Entah itu aura yang terpancar dari badan mereka atau cahaya yang terpancar dari mata mereka, mereka membuat pria ingin berhenti. Saudara Jiang bercanda, mereka hanya berteman, mereka semua berteman. Sentian tersenyum canggung. Segera setelah itu, Sentian memancarkan kesadaran ilahi yang tidak terdeteksi, yang menyelimuti beberapa orang. Dia ingin mengetahui jenis kultivasi apa yang dimiliki orang-orang ini. Namun begitu kesadaran Sentian memasuki badan beberapa orang, kesadaran itu langsung terputus oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa orang persis sama, dan mereka semua memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalam badan mereka. Ini membuat Sentian langsung mengernyit. Melihat Sentian seperti itu, Jiang Wei tersenyum tipis, Saudara Sentian, di antara generasi muda kita, kamu sekarang adalah yang terkuat. Bagaimana kalau kita membandingkan kedua gerakan kita ketika kita punya waktu? Saudara Jiang bercanda, bagaimana saya bisa menjadi lawan Saudara Jiang? Saudara Jiang telah mengalahkan puluhan orang berturut-turut dan telah menimbulkan sensasi di dunia seni bela diri. Di depan Saudara Jiang, saya hanyalah seorang badut. Sentian sangat rendah hati. Kata-kata Sentian mengejutkan Jiang Wei. Bagaimanapun, dia masih muda dan energik, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun dia tidak menyangka Sentian akan merendahkan profilnya begitu rendah, bahkan merendahkan dirinya dan membandingkan dirinya dengan badut. Pendekatan Sentian membuat Jiang Wei memandang Sentian dengan kagum. Sentian, karena kamu sangat rendah hati, mengapa kamu memulai sebuah klan dengan meriah? Kamu adalah satu-satunya orang seusiamu yang mendirikan sebuah klan. Jadi kamu tidak perlu rendah hati. Kami semua tahu kekuatanmu. Aku datang ke sini hanya untuk meminta nasihatmu. Kamu bahkan tidak akan memberiku wajah ini, kan? Pada saat ini, Zhu Hao dari keluarga Zhu Barat Daya berbicara, dan nadanya tidak bagus. Wajah Sentian sedikit membeku, namun dia tetap tersenyum dan berkata, jika Saudara Zhu ingin meminta nasihat, tentu saja saya akan menemani Anda, tetapi tidak hari ini. Baiklah kalau begitu, beritahu kami waktunya dan kita akan bertemu di arena seni bela diri. Zhu Hao tampak tidak sabar. Tetapi ketika Sentian hendak berbicara,
dia tiba-tiba mendengar dari luar pintu, aliansi seni bela diri, pemimpin Ning Samning telah tiba. Semua orang terkejut saat mendengar aliansi seni bela diri akan datang. Siapa yang tidak tahu bahwa aliansi seni bela diri selalu menjadi musuh bebuyutan Sentian? Kenapa dia tiba-tiba datang untuk memberi selamat kepada Sentian? Atau kamu sedang mencari masalah? Wajah Sentian berubah muram saat ini, sementara Long Xingsu segera memerintahkan orang-orang untuk bersiap. Jika aliansi seni bela diri ada di sini untuk menimbulkan masalah, maka bertarunglah. Segera, Ning Sam mengikuti seorang pria muda dengan pakaian kasual dan berjalan masuk perlahan. Namun melihat posisinya, Ning Sam seperti pengikut di belakang pemuda itu. Ning Sam, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencari masalah? Sentian memandang Ning Sam dengan dingin, jika kamu berani membuat masalah hari ini, aku akan menghancurkanmu baik secara fisik maupun mental. Ning Samgang ingin membuka mulutnya, tetapi dihentikan oleh pemuda itu. Kamu adalah Sentian, kan? Namaku Niseng. Pemimpin aliansi seni bela diri saat ini, Ning Sam, tidak kompeten, jadi aku akan menggantikannya. Saya tahu bahwa Tuan Sen memiliki beberapa kesalahpahaman dengan aliansi seni bela diri, jadi saya datang ke sini khusus untuk mengubah konflik menjadi persahabatan dengan Tuan Sen, dan untuk memberi selamat kepada Tuan Sen karena telah mendirikan klan tersebut di usia yang begitu muda. Saya punya hadiah di sini. Itu tidak sopan. Setelah Niseng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Ning Sam dengan enggan menyerahkan Vajra di tangannya. Senjata suci seni bela diri ini adalah hadiah dari aliansi seni bela diri kita dan bukan hadiah yang terhormat, kata Niseng dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika semua orang melihat bahwa aliansi seni bela diri benar-benar memberikan artefak Martial Saint sebagai hadiah, semua orang tersentak, dan mata beberapa orang bersinar karena iri. Sentian juga sedikit terkejut, tapi dia tetap mengulurkan tangan dan mengambil senjatanya. Setelah menerima Vajra, Sentian langsung menyuntikkan semburan kekuatan spiritual ke dalam Vajra, dan segera seringai muncul di wajahnya. Jika tebakanku benar, aku khawatir Vajra ini tidak akan digunakan beberapa kali kan. Sentian tidak percaya aliansi seni bela diri akan begitu baik. Ternyata kekuatan yang tersisa di Vajra tidak banyak lagi, dan akan segera dipatahkan. Perlu Anda ketahui bahwa senjata pencaksilat juga memiliki batasan penggunaan. Memiliki senjata pencaksilat bukan berarti memiliki ahli pencaksilat di sisinya. Senjata Martial Saint hanyalah senjata yang digunakan oleh Master Martial Saint. Karena telah digunakan selama bertahun-tahun, senjata Martial Saint memiliki kekuatan Martial Saint. Namun, ketika kekuatan Martial Saint habis dan tidak ada cara untuk mengisinya kembali, senjata Martial Saint juga akan hancur berkeping-keping. Niseng tersenyum canggung, bahkan jika itu adalah senjata seni bela diri yang dapat digunakan sekali, itu tak ternilai harganya. Tapi Sentian melemparkan Vajra itu ke Niseng dan mencibir, ini bukan tempat pembuangan sampah, dan saya bukan pemulung, jadi kalian yang compang camping, ambil kembali untuk kalian sendiri. Semua orang kaget saat melihat Sentian benar-benar menyebut senjata seni bela diri itu sampah. Niseng mengerutkan kening, dan aura di badannya mulai meningkat, dan kekuatan yang menelan gunung dan sungai langsung menyelimuti seluruh aula. Jelas sekali, aura Niseng ini jauh lebih kuat dari aura Sentian. Jika kamu ingin bertarung, ayo keluar dan jangan hancurkan apa yang kumiliki di sini, jika tidak, kamu tidak akan bisa memberikan kompensasi. Sentian tidak memperhatikan aura di badan Niseng. Melihat ini, Niseng perlahan menarik napas, lalu berkata kepada Sentian, kalau begitu, apapun yang diinginkan Tuan Sen, selama aliansi seni bela diri kita memilikinya, saya pasti akan memberikannya kepada Anda, selama kedua keluarga kita hiduplah dengan damai. Aku menginginkan nyawanya, maukah kamu memberikannya kepadaku? Sentian menunjuk ke arah Ning Sam dan berkata. Kali ini, Niseng tertahan, tapi Ning Sam cukup ketakutan. Jika Niseng menyetujuinya, bukankah dia akan mati? Pemimpin, jangan percaya anak ini. Dia omong kosong. Terakhir kali dia menipu kita tentang alamat reruntuhan kuno. Ning Sam sangat takut Niseng akan menyetujui Sentian. Tuan Sen, saya datang ke sini dengan tulus dan ingin hidup damai bersama Anda. Tentu saja Niseng tahu bahwa Sentian sedang mempermainkannya, tapi dia masih berkata sambil tersenyum tipis. Aku rukun denganmu.
Wajah Sentian menjadi dingin, dan dia tiba-tiba melontarkan kata-kata umpatan, "Kamu telah mengurung pacarku begitu lama, dan sekarang kamu ingin hidup damai denganku. Selama aku, Sentian, tarik nafas, aliansi seni bela diri adalah aku tidak akan pernah menyerah sampai aku menghancurkanmu, musuh seumur hidupku. Jangan ganggu aku di sini, keluar dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Omelan Sentian mengejutkan banyak tamu. Jelas sekali bahwa Niseng memiliki aura yang luar biasa dan pasti sangat kuat. Beraninya Sentian melakukan ini. Mendengarkan hinaan Sentian, wajah Niseng berubah jelek. "Sentian, saya harap Anda tidak mengabaikan pujian. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan aliansi seni bela diri," kata Niseng dingin. "Tidak memenuhi syarat." Sentian tersenyum dingin, "Karena kamu tidak memenuhi syarat, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tentang hal-hal buruk dalam aliansi seni bela diri kamu. Aliansi seni bela diri Anda hanya dikendalikan oleh sekelompok jiwa. Jika apa yang saya katakan benar, Anda juga memiliki jiwa di badan Anda, bukan? Saat aku menyerap semua orang tua yang telah bertahan selama ribuan tahun, mari kita lihat apa lagi yang bisa dilakukan aliansi seni bela dirimu untuk menimbulkan masalah." Sentian secara langsung mengungkap skandal aliansi seni bela diri di depan umum. Semua orang terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Sentian. "Omong kosong. Aku tidak ingin memberimu pelajaran. Aku benar-benar mengira kami takut padamu." Saat dia berbicara, aura di badan Niseng mulai meleduk, dan suhu di seluruh aula turun drastis. Beberapa orang dengan kekuatan rendah merasa berada dalam kesulitan satu sama lain, seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Mata Sentian menyipit, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di badannya, menahan aura itu dengan sekuat tenaga. Namun, Sentian tidak mengambil tindakan. Jika dia melakukannya di sini, upacara hari ini akan gagal. Melihat pertempuran akan segera pecah, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup, dan kemudian aura Sentian dan Niseng langsung menghilang. Niseng mengerutkan kening dan melihat langsung keluar pintu. Di hari yang semarak ini, mengapa masih ada orang yang mencari masalah? Apakah keamanan komunitas seni bela diri Kyoto kita seburuk ini sekarang? Saat suara nyaring terdengar, Tuan Si perlahan masuk. Saat melihat Tuan Si, banyak tamu yang berdiri satu demi satu. "Tuan Si." Orang-orang ini semua menyapa Tuan Si. Sentian juga terkejut. Dia tidak menyangka Tuan Si akan datang. "Tuan Si, mengapa kamu ada di sini?" Sentian bergegas maju dan bertanya tanpa diduga. "Pendiri klan termuda telah muncul di Kyoto. Tentu saja saya harus berada di sana untuk memberi selamat kepadanya." Tuan Si tersenyum tipis. Ketika Niseng melihat Tuan Si, ekspresinya berubah jelek. "Tuan Si." Niseng menghampiri Tuan Si dan berteriak dengan hormat. Tuan Si melirik Niseng, dan kemudian mengucapkan satu kata dengan dingin, "Keluar." Niseng tidak mengatakan apa-apa, membawa Ning Sam dan segera pergi. Kedatangan Tuan Si seketika membawa banyak kejayaan bagi Sentian. Banyak orang baru saja mendengar bahwa Tuan Si sangat memperhatikan Sentian. Namun kini tampaknya tidak semudah merawatnya. Bahkan Jiang Wei dan talenta muda lainnya merasa iri saat melihat sikap Tuan Si terhadap Sentian. "Tuan Si, silakan duduk." Sentian berkata pada Tuan Si. "Tidak, saya tidak akan duduk. Jika saya tetap di sini, saya yakin tidak ada orang di sini yang bisa makan enak." Tuan Si tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Saya di sini untuk memberitahu Anda sesuatu. Keluarga Watanabe dari negara kepulauan telah datang dan akan menantang Anda. Anda harus melakukan apa yang Anda bisa." Ketika Sentian mendengar ini, dia tidak terkejut. Dia tidak menyangka setelah sekian lama, keluarga Watanabe masih belum menyerah. Faktanya, Sentian tidak mengetahui bahwa selama periode ini, keluarga Watanabe telah berusaha mencari cara untuk memasuki Daxia dan membunuh Sentian, tetapi Tuan Si mengirim orang untuk menghentikan mereka di perbatasan. "Tuan Si, saya akan memperhatikannya." Sentian mengangguk dan berkata. Tuan Si tidak tinggal. Setelah mengikuti Sentian, dia langsung pergi. "Saudara Sentian, saya tidak menyangka Tuan Si akan sangat baik kepada Anda. Sekarang dengan pengakuan resmi, gerbang naga Anda pasti akan tumbuh lebih kuat." Jiang Wei berkata pada Sentian dengan sangat iri. "Awalnya saya iri dengan wanita di sekitar Sentian. Sekarang saya iri pada Sentian karena memiliki sampul resmi.
Pokoknya bikin orang iri dan iri. Sentian, sekarang aku ingin menantangmu lebih keras lagi. Tolong cepat dan tentukan waktunya. Aku tidak menyangka reputasimu di Kyoto lebih besar dari yang kukira. Zhu Hao mengikuti Sentian dengan penuh semangat. Jika dia mengalahkan Sentian, Zhu Hao akan menjadi lebih terkenal di Kyoto dan bahkan di seluruh dunia seni bela diri. Saat Sentian membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, dia mendengar suara di pintu, dan kemudian dia melihat beberapa murid di pintu dilempar ke dalam. Kemudian Sun Watanabe, memegang pedang samurai dan mengenakan seragam samurai, masuk perlahan. Ketika semua orang melihat bahwa mereka berasal dari negara kepulauan, mata mereka menjadi tajam. Tapi Jun Watanabe menghadapi tatapan begitu banyak orang tanpa sedikit pun rasa pengecut. Siapa di antara kalian yang merupakan Sentian? Majulah. Watanabe Jun menatap semua orang, lalu melanjutkan, saya Watanabe Jun dari keluarga Watanabe, dan saya datang ke sini khusus untuk menantang Sentian. Sentian mengerutkan kening, dia tidak menyangka pria dari keluarga Watanabe ini akan memilih hari seperti hari ini untuk menantangnya. Siapa kamu? Cepat keluar dari sini. Adakah kucing atau guguk yang bisa menantang Tuan Sen? Pada saat ini, seorang tamu berdiri dan mengumpat dengan marah pada Watanabe Jun. Tapi Jun Watanabe menggenggam katana dengan telapak tangannya, dan kemudian melihat cahaya dingin menerobos. Tamu itu bahkan tidak sempat bereaksi. Dia melihat bekas darah di lehernya dan langsung jatuh. Dan seolah-olah Jun Watanabe belum pernah menghunus pedang sebelumnya, yang menunjukkan betapa cepatnya Jun Watanabe ini. Ketika semua orang melihat Jun Watanabe berani membunuh orang secara terbuka, mereka semua langsung berdiri. Sentian, sebaliknya, memiliki kilatan dingin di matanya dan hendak mengambil tindakan. Tapi sebelum Sentian bisa mengambil tindakan, Zhu Hao sudah melompat. Seorang ronin dari negara kepulauan berani menjadi liar di sini. Zhu Hao memancarkan aura menakutkan yang langsung menyelimuti Jun Watanabe. Watanabe Jun memandang Zhu Hao tanpa rasa takut, apakah kamu Sentian? Saya bukan Sentian. Zhu Hao menggelengkan kepalanya. Karena kamu bukan Sentian, maka aku tidak akan melawanmu dan membiarkan Sentian keluar. Kata-kata Watanabe Jun sangat merangsang Zhu Hao. Bukankah ini jelas meremehkannya dan berpikir bahwa kekuatannya tidak sebaik Sentian? Hal ini membuat Zhu Hao sangat marah. Kamu Ronin, jangan berpikir bahwa di dunia seni bela diri Daxia kita, hanya ada satu master, Sentian. Jika aku ingin membunuhmu, aku cukup. Karena itu, Zhu Hao meninju Jun Watanabe. Menghadapi pukulan Zhu Hao, Watanabe Jun mengelak sedikit, lalu mundur ke halaman. Melihat pukulannya meleset, Zhu Hao melompat dan menendang keluar lagi. Watanabe Jun mengulurkan tangannya untuk memblokir, dan kekuatan besar membuatnya mundur beberapa langkah. Dan Zhu Hao terjatuh di depan Watanabe Jun, apakah menurutmu kemampuanku tidak sebanding dengan tindakanmu? Kekuatan Dao Hou memang bagus dan layak untuk tindakanku. Setelah Watanabe Jun selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih katana di tangannya, lalu melemparkannya ke Zhu Hao. Watanabe Jun bahkan tidak menghunus pedangnya, tapi langsung memukul Zhu Hao dengan sarungnya. Sombong. Ketika Zhu Hao melihat Jun Watanabe tidak memiliki senjata untuk digunakan, dia segera mendengus dan mencakar ke depan dengan tangan kanannya. Dia langsung meraih sarung Watanabe Jun, dan aura kedua orang itu langsung bertabrakan. Ledukan. Setelah suara keras, Zhu Hao merasakan kekuatan besar datang dari pedang samurai. Kekuatan ini sangat aneh hingga menembus badan Zhu Hao melalui pedang samurai dalam sekejap. Zhu Hao merasakan jantungnya bergetar, dan aura di badannya menghilang seketika. Dia melangkah mundur terus-menerus, dan seteguk darah muncrat. Selama kamu memiliki kemampuan ini, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Watanabe Jun terlihat menghina, lalu menatap semua orang sambil mencibir, siapa Sentian? Keluarlah untuk menantang, jangan bertingkah seperti pengecut. Sial, aku akan melawanmu. Zhu Hao merasa malu di depan semua orang, jadi tentu saja dia tidak bisa menelannya. Zhu Hao langsung mencabut cambuk 9 bagian dari pinggangnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cambuk 9 bagian itu berubah menjadi tongkat lurus. Kamu masih berani mengambil tindakan? Mata Watanabe Jun sedikit menyipit. Omong kosong, ayo kita lakukan, kata Zhu Hao, dan cambuk 9 bagian di tangannya mengenai Zhu Hao dengan keras.
Suara siulan terdengar, dan seluruh kehampaan mulai bergetar. Kekuatan Dao Hou tidak bisa dianggap remeh. Setelah melihat ini, Jun Watanabe mengirimkan katana di tangannya ke depan, langsung memblokir cambuk 9 bagian Su Hao. Bang! Dengan suara benturan, cambuk 9 bagian di tangan Su Hao langsung diayunkan. Hanya saja cambuk 9 bagian yang semula berubah menjadi tongkat langsung berubah menjadi ular berbisa saat diayunkan. Kepala cambuk itu seperti ular berbisa yang meludahkan pesan, langsung meleduk dan menuju ke punggung Jun Watanabe. Tidak ada yang mengira cambuk 9 bagian Su Hao sebenarnya memiliki mekanisme di dalamnya. Patah. Cambuk 9 bagian menghantam punggung Watanabe Jun, langsung merobek daging punggung Watanabe Jun. Su Hao berhasil dalam serangan ini, kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan wajahnya penuh kebanggaan. Watanabe Jun sedikit menyipitkan matanya, kamu memaksaku untuk membunuhmu. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Setelah Su Hao mengatakan ini, dia mengulangi trik lamanya dan mengarahkan cambuk 9 bagian di tangannya ke arah Watanabe Jun lagi. Kali ini, Watanabe Jun tidak langsung memblokir katananya, melainkan mencabut pedang dari sarungnya dengan suara dentang. Cahaya dingin yang menyilaukan melintas, dan Watanabe Jun melambaikan tangannya di depan matanya. Semua orang melihat kilatan cahaya dan kemudian melihat katana di tangan Jun Watanabe telah terselubung. Namun melihat cambuk 9 bagian di tangan Su Hao, ternyata sudah pecah menjadi beberapa bagian dan tidak bisa digunakan lagi. Melihat ini, semua orang tersentak, karena skill pedang Jun Watanabe sangat cepat. Su Hao melihat cambuk 9 bagian di tangannya dan langsung tercengang. Anda tahu, cambuk 9 bagiannya adalah harta karun keluarga Su. Ini sangat sulit, tetapi dia tidak ingin dipotong dengan mudah. Tepat ketika Su Hao tertegun, Watanabe Jun menamparkan kepala Su Hao. Telapak tangan ini merupakan pukulan fatal, dan jelas dimaksudkan untuk membunuh Su Hao. Ketika Su Hao bereaksi, dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Tepat pada saat kritis, Sentian menegakkan badan, lalu mengikuti Sun Watanabe dengan serangan telapak tangan. Watanabe Jun terus mundur, dan Sentian juga mengguncang badannya. Siapa kamu? Watanabe Jun sedikit mengernyit. Saya Sentian, bukankah Anda datang untuk menantang saya? Sentian tersenyum dingin. Watanabe Jun memandang Sentian, dengan kemarahan dan niat membunuh di matanya. Su Hao menatap Sentian dengan penuh rasa terima kasih, lalu mundur tanpa berkata apa-apa. Pertarungan dengan Jun Watanabe ini membuatnya kehilangan muka. Kamu berani keluar sekarang? Apakah kamu ingin aku bertarung melawanku setelah kekuatanku habis? Watanabe Jun berpikir Sentian pasti pintar dengan keluar saat ini. Kamu tidak layak membiarkan aku menggunakan taktik melawanmu. Jika kamu merasa kekuatanmu telah habis dan kamu tidak setara, aku bisa membiarkanmu menggunakan 3 gerakan. Seperti yang dikatakan Sentian, dia benar-benar meletakkan tangannya di belakang punggung. Pendekatan Sentian langsung membuat banyak orang ketakutan. Dan Watanabe Jun langsung kesal dan meraung, kamu terlalu sombong, lihat apakah aku tidak membelahmu menjadi 2. Detik berikutnya, Jun Watanabe langsung mencabut pedang samurainya, dan dengan sedikit kilatan badannya, dia berada tepat di depan Sentian, lalu menebas dengan pedangnya. Kecepatan Watanabe Jun sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat sosoknya sama sekali. Mereka hanya bisa melihat bayangan pisau di udara. Pedang samurai menghantam langsung ke kepala Sentian dengan bilahnya yang tajam. Ini adalah rencana untuk membunuh Sentian dengan 1 pukulan. Menghadapi pukulan tajam itu, tangan Sentian masih berada di belakang punggungnya, dan tidak ada sedikit pun rasa panik di wajahnya. Tepat ketika katana hendak mencapai Sentian, kepala Sentian menoleh sedikit ke samping, dan katana itu meluncur ke wajah Sentian. Bilah tajamnya meniup rambut Sentian, dan bahkan pakaian Sentian pun bergetar. Namun gagal mengenai Sentian, dan Sentian menghindari pisaunya. Kamu masih memiliki 2 peluang. Sentian memandang Jun Watanabe dengan tenang dan berkata dengan sedikit kesenangan. Pengadilan kematian. Watanabe Jun sangat marah sehingga dia tidak mengambil kembali katana di tangannya, tapi memotongnya di tengah. Sentian, sebaliknya, berdiri dari tanah, badannya langsung berada di udara, dan pedangnya melintas tepat di bawah kaki Sentian. Bilahnya meraung, dan beberapa pilar tidak jauh dari situ langsung terpotong oleh bilahnya.
Badan Sentian dengan ringan mendarat di katana Jun Watanabe. Watanabe Jun hanya merasakan kekuatan yang berat di tangannya, dan katana di tangannya hampir jatuh ke tanah. Sentian melangkah pelan, dan badannya terangkat ke udara lagi, lalu mendarat dengan mantap di depan Jun Watanabe. Satu trik terakhir, Sentian memandang Jun Watanabe dengan jijik dan berkata, "Ah!" Watanabe Jun hampir mati karena marah. Dia memegang pisau di kedua tangannya dan memukul Sentian dari tengah. Kali ini sangat kuat dan bahkan lebih cepat. Bahkan gunung besar pun bisa terbelah dari tengahnya. Semua orang buru-buru melihat ke arah Sentian dan melihat cahaya keemasan memancar dari badan Sentian, dengan naga emas mengelilingi tangan kanannya. Sentian, sebaliknya, tidak menghindar atau menghindar, dia hanya meraih pedang samurai. Rebut pedang dengan tangan kosong. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Patah. Watanabe Jun memegang pisau di kedua tangannya. Saat itulah dia hendak mengerahkan kekuatan, tapi dia tiba-tiba berhenti. Ibarat mobil berkecepatan tinggi yang berhenti dalam sekejap. Watanabe Jun tertegun sejenak, lalu matanya penuh rasa tidak percaya. Karena dia melihat saat ini Sentian langsung meraih katananya dengan tangan kanannya, namun tetap menggenggam pedangnya. Ini. Watanabe Jun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Zhu Hao yang berada di samping semakin terkejut saat melihat pemandangan ini. Kalian pasti tahu kalau cambuk 9 bagian miliknya dengan mudah dipotong oleh Jun Watanabe dengan pedang samurainya, namun gagal melukai tangan Sentian. Ini menunjukkan betapa kuatnya badan Sentian. 3 gerakan telah berlalu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia memberikan sedikit kekuatan pada telapak tangannya, dan katana Jun Watanabe langsung patah. Kali ini, Watanabe Jun semakin tercengang. Sebelum Jun Watanabe sempat bereaksi, Sentian sudah mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Tendangan ini langsung mengenai dada Jun Watanabe dan menendang Jun Watanabe menjauh. Badan Watanabe Jun terbang lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Seteguk besar darah muncrat dari mulut Watanabe Jun. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka menjadi rumit dan mereka memiliki perasaan yang tak terlukiskan, terutama Zhu Hao. Anda harus tahu bahwa sekarang dia bersumpah untuk menantang Sentian dan menginjak Sentian untuk naik tahta. Kini Sentian telah mengalahkan Jun Watanabe hampir seketika, yang menunjukkan bahwa kekuatannya masih jauh tertinggal dari Sentian. Zhu Hao tidak bisa mengerti. Kekuatan Sentian jelas tidak lebih tinggi dari miliknya, tapi dalam pertarungan sesungguhnya, bagaimana Sentian bisa dengan mudah melompati lawannya. Mereka tidak akan mengerti apa yang diwakili oleh wujud asli naga emas Sentian. Ini adalah fisik paling kuat di dunia, tidak ada bandingannya. Watanabe Jun ingin berdiri, tetapi ternyata tendangan Sentian hampir menghancurkan organ dalamnya. Seteguk besar darah terus mengalir. Sentian melangkah maju dan menginjak kepala Jun Watanabe, menyebabkan wajah Jun Watanabe menempel erat ke tanah. Watanabe Jun berjuang, tapi tidak berhasil. Penghinaan seperti ini membuat Jun Watanabe terlihat sangat jelek. Mungkinkah kamu, keluarga Watanabe, tidak punya siapa-siapa lagi, jadi kamu mengirimkan sampah sepertimu untuk berurusan denganku? Sentian menatap Watanabe Jun dan berkata dengan dingin. Watanabe Jun meronta, matanya penuh amarah. Sentian, apakah kamu berani membiarkan aku bangun? Jika kamu membiarkan aku bangun, aku pasti akan membunuhmu. Saat ini, Watanabe Jun masih berteriak. Ingat, panggil leluhur dan aku akan membiarkanmu bangun. Kata Sentian sambil mencibir. Watanabe Jun hampir mati marah, tapi kepalanya diinjak oleh Sentian dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Keluarga Watanabe benar-benar mempermalukan negara kepulauan kami dengan mengirimmu ke sini. Saat suara yang dalam muncul, Kazuo Kawaguchi masuk bersama 2 utusan lainnya. Sentian melihat mereka bertiga dan menemukan bahwa tidak ada fluktuasi aura pada mereka bertiga. Hal ini membuat Sentian sedikit aneh. Dia tidak mengerti bagaimana ketiga penduduk pulau biasa ini berani mendatanginya. Tuan Kawaguchi, selamatkan aku. Saat Sun Watanabe melihat Kazuo Kawaguchi datang, dia langsung berteriak. Kawaguchi Kazuo tidak melihat ke arah Watanabe Jun, tetapi melihat ke arah Sentian, dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda Sentian? Kami adalah misi untuk mengunjungi negara Anda, dan Watanabe Jun juga merupakan anggota misi, jadi Anda bisa jangan bunuh dia. Bangsamu bisa membunuh orang sesuka hati, tapi aku tidak bisa membunuhnya.
Menurutmu apakah ini ada di rumahmu? Dia harus mati hari ini. Hutang Dareh harus dibayar dengan Dareh. Sentian memandang Kazuo Kawaguchi seperti itu dan menyesapnya. Dia tidak mengerti bagaimana pria biasa yang tidak memiliki kekuatan ini berani berbicara begitu berani. Apakah hanya karena statusnya sebagai misionaris? Kubilang, dia tidak bisa dibunuh. Mata Kawaguchi Kazuo sedikit menyipit, dan senyuman di wajahnya menghilang. Apakah kamu seekor burung? Hanya karena kamu bilang kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Aku akan membunuhnya hari ini dan melihat apakah kamu bisa menghentikanku. Kata Sentian, dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Dengan tendangan ini, kepala Jun Watanabe pasti akan terkoyak. Namun saat Sentian hendak mundur, dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan datang, menyebabkan Sentian langsung mundur. Setelah mundur lebih dari 10 meter, Sentian menstabilkan sosoknya. Namun ketika Sentian melihat ke arah Kazuo Kawaguchi, dia menemukan bahwa Kazuo Kawaguchi sepertinya adalah orang yang berbeda. Aura yang keluar dari badannya membuat Sentian merasa takut. Sentian mengerutkan kening, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Kazuo Kawaguchi untuk menyembunyikan auranya tanpa membocorkannya sama sekali. Terima kasih, Tuan Kawaguchi. Jun Watanabe mengikuti Kazuo Kawaguchi untuk mengucapkan terima kasih. Watanabe-sun, apakah kamu masih bisa bertarung? Kawaguchi Kazuo bertanya. Oke, Watanabe Jun mengangguk. Karena kamu bisa bertarung, ayo lanjutkan. Prajurit pulau kita tidak memiliki tradisi untuk kembali setelah kegagalan. Kata Kazuo Kawaguchi. Hai, Watanabe Jun mengangguk, matanya dipenuhi tekad untuk mati. Sentian memandang Jun Watanabe. Meski ia bisa membunuh Jun Watanabe dengan mudah, kemunculan Kazuo Kawaguchi yang tiba-tiba kini membuat Sentian takut. Kazuo Kawaguchi sepertinya melihat kekhawatiran Sentian, dan tersenyum ringan dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan mengambil tindakan. Kalian berdua yang akan bersaing. Sebagai kepala misi, tentu saja saya akan mematuhinya aturannya. Melihat perkataan Kazuo Kawaguchi, Sentian menghela nafas lega. Lagi pula, aura di badan Kazuo Kawaguchi barusan terlalu menakutkan. Ayo, Sentian melambai pada Jun Watanabe. Silakan. Kazuo Kawaguchi menepuk bahu Jun Watanabe. Namun dengan tembakan ini, saya melihat aura di badan Watanabe Jun berubah seketika, lalu kekuatannya meningkat pesat, dan segera mencapai puncaknya. Kekuatan mengerikan terpancar dari Watanabe Jun. Saat ini, mata Watanabe Jun menjadi tajam, seolah dia adalah orang yang berbeda. Wajah Sentian mulai terlihat sedikit jelek, karena aura yang dia rasakan dari Jun Watanabe agak mirip dengan Kazuo Kawaguchi. Sentian tidak mengerti apa yang Kazuo Kawaguchi lakukan pada Jun Watanabe. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari negara kepulauan kami. Watanabe Jun berbicara perlahan, tapi kali ini, suara Watanabe Jun malah berubah. Dia hanyalah pria yang kerasukan jiwa. Kenapa kamu begitu sombong? Saat aku membunuhmu, aku akan menghancurkan jiwa di badanmu. Sentian berkata dengan dingin. Sentian tahu bahwa perilaku Watanabe Jun saat ini sepenuhnya konsisten dengan kerasukan jiwa dan mengendalikan badannya. Sentian telah membunuh banyak orang yang kerasukan jiwa, jadi dia tidak takut. Bagaimanapun juga, meskipun jiwa-jiwa itu sangat kuat ketika mereka masih hidup, setelah mereka berubah menjadi jiwa, kekuatan mereka sangat lemah, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Hahaha, orang geblek, apa yang kamu tahu? Watanabe Jun tertawa, lalu badannya perlahan melayang ke udara, diikuti oleh kekuatan mengerikan yang langsung menyelimuti seluruh keluarga Long. Saat ini, banyak orang menjadi gugup, dan sekarang mustahil bagi mereka untuk meninggalkan keluarga Long. Badan Watanabe Jun perlahan terbungkus kabut darah merah. Bau darah yang kental, ditambah dengan kekuatan yang menakutkan, seketika membuat banyak orang tak kuasa menahannya. Beberapa yang lemah mulai terlihat jelek. Gullinger dan yang lainnya juga mengerutkan kening, memancarkan aura di badan mereka, melawan kekuatan mengerikan ini. Ketika Sentian melihat ini, cahaya kemasan di badannya bersinar, dan aura memancar dari badannya, dan dia mengikuti Watanabe Jun untuk melawan. Dengan perlawanan Sentian, banyak orang jelas merasa lega. Sekelompok semut benar-benar berpikir mereka bisa melawanku. Watanabe Jun berada di udara, warna merah darahnya perlahan berubah menjadi kura-kura besar.
Saya melihat kura-kura besar itu menjulurkan kepalanya, dan dengan setiap tarikan napas, kekuatan mengerikan melonjak, memberikan tekanan pada Sentian dan yang lainnya. Sentian, ini teknik pernapasan penyu. Hentikan dia dengan cepat. Jangan biarkan dia menyelesaikan castingnya. Kali ini, Ge Yuhan melihat kura-kura besar di udara, dan berteriak keras ke arah Sentian. Raungan Ge Yuhan langsung menarik perhatian Kazuo Kawaguchi. Kazuo Kawaguchi menatap Ge Yuhan dengan dingin, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Karena metode pernafasan penyu purba ini, hanya sedikit orang yang dapat memahaminya sekarang, tetapi mereka tidak ingin dikenali oleh seorang gadis kecil. Kazuo Kawaguchi tidak mengetahui bahwa ada orang suci dari ribuan tahun yang lalu yang tinggal di badan Ge Yuhan. Sial, ternyata kalian semua anak penyu. Sentian meraung dan badannya langsung bangkit dari tanah. Tinju emas menghantam kura-kura kental itu dengan keras. Melihat serangan langsung Sentian, Watanabe Jun tidak panik sama sekali. Dia menggunakan nafas kura-kura untuk langsung membentuk segel dengan telapak tangannya untuk membentuk penghalang di depannya. Ketika teknik pernapasan penyu selesai, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Watanabe Jun menyeringai tipis di wajahnya. Badan Sentian datang dengan cepat, tinju emasnya bersinar terang, dan seekor naga emas meraung keluar dari badan Sentian. Penghalang itu ditembus dalam sekejap tanpa hambatan apapun. Bagaimana bisa? Ekspresi Watanabe Jun berubah, dan dia sangat terkejut. Bahkan Kawaguchi Kazuo mengerutkan kening. Mari kita lihat bagaimana putra naga kami mengajarimu putra kura-kura. Sentian mendengus dingin, dan nafas yang keluar dari badannya langsung menuju ke Watanabe Jun. Jun Watanabe mundur dengan keras, menginjak punggung kura-kura dengan kakinya, dan menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui di mulutnya. Kemudian saat kura-kura itu menghembuskan nafas, dia dengan ringan mencakar jari-jarinya, dan kemudian cahaya putih yang menyilaukan muncul. Kekuatan penyu tak terbatas. Watanabe Jun meraung, dan cahaya putih menyilaukan langsung dilemparkan ke arah Sentian. Ketika Sentian melihat ini, dia menghindar dan ingin bersembunyi. Tetapi cahaya putih berubah menjadi jaring besar dalam sekejap, menutupi Sentian sebelum dia bisa bereaksi. Sentian tiba-tiba terjebak di dalam, dan Watanabe Jun tidak ragu-ragu sama sekali. Dengan lambaian tangannya, pedang samurai berwarna merah darah muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia menebas dengan pedangnya dan langsung menuju ke arah Sentian yang terperangkap. Dalam sekejap, bumi bergetar dan jalan berdengung. Pedang ini hampir menimbulkan fenomena aneh di dunia. Sentian. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan keringat untuk Sentian. Namun, Sentian tidak panik, dia melambaikan tangan kanannya dan pedang pembunuh naga muncul. Saat Sentian menyuntikkan kekuatan naga ke dalam pedang pembunuh naga, auman naga bergema di seluruh langit. Merusak. Dengan lambaian pedang pembunuh naga di tangan Sentian, jaring yang menjebaknya menghilang seketika. Kemudian pedang dan energi pedang bertabrakan secara langsung, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Watanabe Jun memandang Sentian dengan dingin, sudah kubilang, tidak ada yang bisa lepas dari teknik pernapasan penyu. Tapi begitu Watanabe Jun selesai berbicara, cahayanya menghilang, tapi energi pedang Sentian tidak lemah sama sekali. Tabrakan tadi gagal menghilangkan energi pedang yang diayunkan oleh Sentian. Ekspresi Watanabe Jun berubah dan matanya melebar, bagaimana ini bisa terjadi? Saat dia berbicara, Watanabe Jun mundur dengan cepat, tidak lupa membiarkan kura-kura yang telah berubah itu mundur bersamanya. Energi pedang itu begitu cepat sehingga Jun Watanabe tidak punya waktu untuk mundur. Energi pedang tajam itu melintas di kepala kura-kura dalam sekejap. Semua orang melihat kepala kura-kura itu langsung dipotong, lalu seluruh badannya lenyap. Watanabe Jun jatuh langsung dari udara ke tanah, dan auranya sedikit lebih lemah. Bagus. Orang-orang di sekitarnya mulai bertepuk tangan untuk Sentian. Kazuo Kawaguchi memiliki wajah yang dingin, tapi dia tidak mengarahkan pandangannya pada Sentian, tapi menatap Ge Yuhan. Orang yang bisa mengetahui nafas penyu Dava pasti bukan orang biasa. Watanabe Jun terlihat jelek, naik dari tanah, dan menjelma menjadi pedang samurai berwarna merah darah di tangannya. Dan di sekitar pedang samurai tersebut, terdapat roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya, yang menunjukkan bahwa Watanabe Jun telah membunuh banyak orang. Lampu merah darah menyala, dan seluruh badan Watanabe Jun menjadi merah, seolah-olah dia telah berlumuran darah.
Aura kematian yang tak terhitung jumlahnya muncul dari badan Watanabe Jun, seperti aura di tumpukan mayat dan lautan darah. Pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Sentian bersinar terang, dan terdengar suara mendengung terus-menerus, seolah-olah seekor binatang lapar telah melihat mangsanya. Roh-roh yang kesal di sekitar pedang samurai Watanabe Jun sepertinya merasakan nafas dari pedang pembunuh naga itu. Mereka semua terlihat garang dan sepertinya sengaja menghindar. Saat Jun Watanabe melihat ini, dia mengerutkan kening. Sebelum pertempuran, senjata di tangannya lemah. Bakar esensi dan darahmu, segarkan kembali semangat Bushidomu. Pada saat ini, Kazuo Kawaguchi berbicara perlahan, suaranya rendah, seolah-olah berasal dari bawah tanah kuno. Ketika Jun Watanabe mendengar ini, dia menggigit ujung lidahnya tanpa ragu-ragu, lalu menyemprotkan seteguk darah ke katana tersebut. Pedang samurai berwarna merah darah tampak menjadi bersemangat setelah bertemu darah, dan roh kebencian yang awalnya menghindar mulai mengaum seperti binatang buas. Roh kebencian menyerang. Watanabe Sun berteriak keras, lalu dia mengayunkan katana di tangannya secara tiba-tiba. Nafas yang menakutkan sepertinya jatuh dari langit, dan kemudian roh-roh yang kesal membuka mulut mereka yang berdarah dan menuju ke arah Sentian. Sentian memandang roh-roh yang kesal itu dan tersenyum dingin, cahaya Buddha bersinar di mana-mana. Pedang pembunuh naga di tangan Sentian langsung memancarkan semburan cahaya keemasan, dan cahayanya membubung ke langit. Kemudian, seperti matahari, ia memancarkan sinarnya, menerangi seluruh bumi. Roh-roh kebencian yang awalnya ganas itu, setelah disinai oleh cahaya keemasan ini, tiba-tiba meronta kesakitan, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap biru dan menghilang di udara. Semangat kebencian menghilang, tapi cahaya keemasan tetap ada. Cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menyinari Jun Watanabe. Jun Watanabe tiba-tiba menunjukkan kepanikan, diikuti dengan perjuangan yang menyakitkan. Kabut hitam keluar dari badan Watanabe Jun, dan kemudian dengan cepat menghilang. Pada saat ini, badan Kawaguchi Kazuo bergetar sedikit. Ketika Sentian melihat adegan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, sepertinya memang demikian. Baru saja, Sentian merasakan aura Jun Watanabe tiba-tiba melonjak, dan dia pasti dirasuki oleh jiwa, namun dia tidak menyangka Kazuo Kawaguchi masih hidup, namun dia bisa memancarkan sinar jiwa ke badan orang lain. Sentian belum pernah melihat teknik semacam ini sebelumnya, dan dia menjadi sangat tertarik pada Kazuo Kawaguchi. Jun Watanabe basah oleh keringat dingin. Tanpa bantuan Kazuo Kawaguchi, Jun Watanabe sudah menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Sentian melompat dan meninjunya hingga jatuh. Saya melihat ruang di sekitar Watanabe Jun terdistorsi oleh pukulan ini, dan badan Watanabe Jun berlumuran darah, dan sangat mengerikan untuk dilihat. Sentian melihat Watanabe Jun masih hidup, jadi dia meninju lagi. Di bawah pukulan ini, mustahil bagi Watanabe Sun untuk bertahan hidup apapun yang terjadi. Pada saat ini, Kazuo Kawaguchi melambaikan tangannya, dan kekuatan besar datang, menyebabkan badan Sentian mundur dengan cepat. Meski begitu, Sentian masih merasakan nafas di badannya terus meningkat. "Apa maksudmu?" Sentian bertanya sambil menatap Kazuo Kawaguchi dengan marah. "Kemenangan sudah diputuskan, tidak perlu membunuh lagi." Kazuo Kawaguchi berbicara perlahan. "Dia bisa saja membunuh orang sesuka hati, kenapa aku tidak bisa membunuhnya?" Mata Sentian menyipit, "Jika kamu menghalangiku, maka aku akan membunuh kalian semua juga." Wajah Kawaguchi Kazuo dipenuhi dengan cibiran, "Kamu benar-benar berisik. Dengan seluruh kemampuanmu, kamu masih bisa membunuhku. Bahkan jika kalian semua ada di sini, siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Sekarang hasilnya sudah diputuskan, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya." Perkataan Kazuo Kawaguchi membuat semua orang merasa sangat bersemangat, namun mereka juga merasa tidak berdaya. Lagi pula, kekuatan Kazuo Kawaguchi memang tidak bisa ditebak. "Tuan Kawaguchi, di Daxia kami, yang harus Anda lakukan hanyalah mematuhi tugas Anda, sehingga saya dapat memastikan keselamatan Anda di Daxia. Jika Anda mengganggu saya, tidak ada seorang pun di Daxia, maka jangan salahkan saya karena pergi Anda." Pada saat ini, sosok Tuan Si perlahan muncul di pintu, dengan senyuman tipis di wajahnya. "Tuan Si." Setelah Kazuo Kawaguchi melihat Tuan Si, wajahnya langsung menjadi sedikit jelek. "Tuan Si, mari kita bandingkan kemampuan kita. Sekarang pemenangnya telah ditentukan.
Saya hanya ingin membawa orang-orang saya dan pergi, kata Kazuo Kawaguchi. Tuan Si, begitu orang ini datang, dia mengangkat tangannya untuk membunuh orang. Apakah nyawanya penting dan nyawa kita bukan nyawa? Sentian berkata pada Tuan Si. Tuan Si melambaikan tangannya untuk membungkam Sentian, lalu berkata kepada Kazuo Kawaguchi, perdebatan adalah pertarungan hidup dan mati. Saya ingat bahwa semangat Bushido di negara kepulauan Anda tidak membiarkan yang kalah hidup. Kata-kata Tuan Si membuat Kazuo Kawaguchi terdiam. Pada saat ini, Jun Watanabe yang sudah sekarat tiba-tiba bangkit dan tiba-tiba mengeluarkan belati. Kompetisi belum berakhir. Setelah Watanabe Jun selesai berbicara, dia menusuk badannya dengan pisau. Semua orang tercengang saat melihat ini, mengira orang ini telah gagal dan akan mengeluarkan isi perutnya. Aku melihat Jun Watanabe memotong dadanya, mengeluarkannya dengan santai, dan mengeluarkan jantung merah cerah yang masih berdetak. Adegan ini membuat takut banyak gadis hingga berteriak dan menutup mata. Kulihat hati Watanabe Junde mulai bersinar dengan cahaya centil, lalu cahaya ini menyelimuti seluruh badan Watanabe Jun. Luke Watanabe Jun pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Pada akhirnya, hati Watanabe Jun menjadi hitam dan tergantung di luar badannya, dan badan Watanabe Jun sepertinya mengenakan lapisan baju besi hitam, yang terlihat sangat menjijikkan. Semua orang memandang Jun Watanabe dengan kaget, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Jun Watanabe. Hanya Kazuo Kawaguchi yang menatap Jun Watanabe dengan tatapan kaget. Pada saat ini, Jun Watanabe berlutut di tanah, memasukkan tangannya ke dalam tanah, dan bergumam, "Dewa dan iblis tertinggi, tolong beri saya kekuatan, saya bersedia mendedikasikan semua yang saya miliki." Sentian sedikit mengernyit saat melihat Watanabe Jun seperti itu. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang ini, tapi dia tahu bahwa aura di badan Watanabe Jun semakin menakutkan. Dewa dan iblis memakan hati mereka. Ini adalah ilmu sihir kuno yang unik di negara kepulauan. Sentian, kamu harus berhati-hati. Dia mengorbankan hidup dan jiwanya untuk mendapatkan kekuatan dewa dan iblis. Saya tidak menyangka setelah ribuan tahun, masih ada orang yang mempraktekkan ilmu sihir seperti itu. Ge Yuhan mengingatkan Sentian dengan keras. Kata-kata Ge Yuhan langsung meningkatkan kewaspadaan Sentian, dan Kazuo Kawaguchi memandang Ge Yuhan dengan semakin bingung. Tak lama kemudian, upacara doa Watanabe Jun selesai, dan badan Watanabe Jun tampak dipenuhi udara, membengkak hampir 1 meter. Apalagi jantung hitam di dada yang berdetak terus-menerus membuat orang terlihat sangat kedinginan. Biarpun kamu menjadi iblis yang sangat besar, aku akan tetap membunuhmu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menyingkirkan pedang pembunuh naganya dan memukulnya dengan tinju cahaya kemasan. Watanabe Jun mendengus, dan badannya langsung melesat ke arah Sentian. Tinju kedua orang itu langsung bertabrakan. Saat tinjunya saling bersentuhan, Sentian merasakan kekuatan besar datang. Kekuatan ini sepertinya tidak berasal dari badan manusia sama sekali, tetapi lebih seperti terpancar dari tanah. Badan Sentian langsung pingsan, lalu menghantam tanah, membuat lubang yang dalam di tanah. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menarik napas, dan wajah Tuan Si juga terlihat sedikit jelek. Tidak ada yang menyangka bahwa Jun Watanabe, yang akan segera mati, benar-benar bisa melakukan ilmu sihir yang begitu mengerikan. Melihat wajah Tuan Si, Kawaguchi Kazuo tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Si, tidak ada yang bisa selamat dari melahap para dewa dan iblis. Ini adalah ilmu sihir tertua dari keluarga Watanabe. Saya hanya tidak tahu mengapa Watanabe ini. Jun telah belajar. Kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah pertandingan sparring dan pertarungan hidup dan mati. Jika Sentian dipukuli sampai mati dalam beberapa saat, kamu tidak boleh ikut campur, jika tidak kamu tidak akan menyalahkanku." Kazuo Kawaguchi memiliki sedikit kebanggaan di matanya. Belum bisa dipastikan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Mari kita tunggu dan lihat. Tuan Si berkata dengan tenang. Saat ini, Sentian perlahan berdiri dan menatap Watanabe Jun di depannya, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. "Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk meredam badanku." Setelah Sentian selesai berbicara, dia menembak langsung ke arah Jun Watanabe. Watanabe Jun tidak menyerah dan bergegas maju. Keduanya tidak melakukan gerakan mewah lainnya, mereka hanya saling berhadapan, meninju langsung. Badan Sentian pingsan beberapa kali,
Tapi tak lama kemudian Sentian akan menyerang ke depan. Saat ini, Sentian seperti orang lemah yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. 10 menit kemudian, Sentian menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan kekuatan di badan Jun Watanabe mulai terkuras habis. Kali ini, wajah Kazuo Kawaguchi menjadi jelek. Dia tidak menyangka Jun Watanabe menggunakan ilmu sihir tertua dari keluarga Watanabe dan tetap tidak bisa membunuh Sentian. Badan Sentian begitu kuat sehingga Kazuo Kawaguchi sendiri mulai ragu apakah dia bisa membunuh Sentian dengan satu pukulan bahkan jika dia mengambil tindakan. Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Sentian mencibir, lalu badannya mulai dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan kemudian seekor naga emas berputar di belakang Sentian, membuat semburan naga mengaum. Setelah berkah dari naga emas ini, aura Sentian mulai meningkat. Lihatlah badan emasku yang tidak bisa dihancurkan. Badan Sentian mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian potongan sisik berkilauan menutupi badannya. Segera, Sentian berdiri dengan anggun di depan Jun Watanabe seperti seorang pejuang yang menunggangi naga. Badan kuat Sentian, ditambah dengan berkah badan emas yang tidak bisa dihancurkan, langsung membuat Sentian mencapai level yang tidak bisa dihancurkan. Kazuo Kawaguchi menatap Sentian dengan ekspresi terkejut di matanya. Tapi Jun Watanabe, mengandalkan kekuatan ilahi dan iblisnya, sama sekali tidak takut pada Sentian, dan meninju Sentian. Bang! Pukulan Watanabe Jun mengenai dada Sentian dengan kuat. Tapi kali ini, tidak seperti sebelumnya, badan Sentian tidak bergerak sama sekali. Pukulan Watanabe Jun seperti mengenai pelat baja. Kali ini, wajah Jun Watanabe berubah, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mendedikasikan hidup dan jiwanya, dan bahkan kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi. Saat Jun Watanabe terkejut, Sentian meninju Jun Watanabe. Badan Watanabe Jun terlempar tinggi ke udara karena sebuah pukulan, lalu jatuh ke tanah. Badan Sentian juga melompat. Kemudian dia menginjak Jun Watanabe, dan badan Jun Watanabe langsung diinjak ke tanah sedalam beberapa meter oleh Sentian. Watanabe Jun tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tak lama kemudian, badan Watanabe Jun perlahan diselimuti oleh energi hitam. Saat energi hitam itu menghilang, badan Watanabe Jun menghilang, bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Tuan Sen luar biasa. Bagus sekali, Tuan Sen. Sentian, kamu luar biasa, aku mencintaimu. Watanabe Jun meninggal, dan semua orang bersorak untuk Sentian. Belum lagi betapa jeleknya wajah Kawaguchi Kazuo. Tuan Kawaguchi, saya bilang tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati, tapi ilmu sihir di negara pulau Anda benar-benar sampah. Tuan Si tersenyum ringan pada Kawaguchi Kazuo. Wajah Kazuo Kawaguchi dingin, dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Si, selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, Kawaguchi Kazuo tidak lupa melirik ke arah Ge-Yuhan. Dia ingin mengingat gadis kecil di depannya. Kazuo Kawaguchi pergi, dan Tuan Si tidak tinggal. Alasan dia datang ke sini adalah untuk mencegah Kazuo Kawaguchi mengambil tindakan. Jika Kawaguchi Kazuo mengambil tindakan, Sentian pasti bukan tandingannya. Sentian memenggal kepala Jun Watanabe. Pertarungan ini membuat mereka yang semula ingin naik tahta Sentian ragu-ragu. Awalnya, mereka ingin memanfaatkan hari ini untuk bersaing dengan Sentian, tetapi setelah melihat kekuatan sebenarnya Sentian, orang-orang ini tidak yakin. Terutama Zhu Hao, ketika dia melihat Sentian, dia tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia selalu merasa malu. Pada hari itu, berita bahwa Sentian telah membunuh prajurit pulau langsung menyebar di forum seni bela diri selain klan yang didirikan oleh Sentian. Tuan Si secara pribadi datang untuk memberi selamat kepadanya. Hal ini telah membawa status Sentian ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan banyak orang ingin bergabung dengan Longmen. Hanya dalam beberapa hari, perkembangan seluruh Longmen dengan cepat melampaui keluarga klan lainnya. Momentum perkembangan seperti ini jelas merupakan yang pertama di seluruh dunia seni bela diri. Selain efek bintang pribadi Sentian, ada alasan lain yang lebih penting, yaitu Sentian berencana melepaskan sumber daya, memilih orang-orang berbakat, dan melatih mereka untuk menjadi Master Wuhou. Gerbang naga semakin besar, dan Sentian tahu bahwa tidak ada gunanya hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Hanya kekuatan gerbang naga secara keseluruhan yang dapat ditingkatkan. Pada hari ini, Sentian memanggil Long Xingsu di depannya. Xingsu,
bagaimana perkembangan Longmen terkini? Sentian bertanya dengan tenang. Saudara Sentian, ada ribuan murid Longmen sekarang. Di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, tidak ada keluarga klan yang bisa melampaui kita. Long Xingsu berkata dengan ekspresi bersemangat. Meskipun ada banyak orang, seberapa kuat mereka? Sudahkah kamu memilih orang yang aku minta kamu pilih? Sentian bertanya. Kekuatannya berbeda-beda. Yang tertinggi hanya Wuzong Agung. Tidak ada seorang pun di alam Wuhou. Orang yang kamu minta aku pilih sudah dipilih. Jawab Long Xingsu. Sentian memikirkannya dan itu benar. Dimanapun wilayah Wuhou ditempatkan, di situ ada seorang penguasa yang akan bergabung dengan klan mereka dan menjadi murid yang dikendalikan oleh orang lain. Terlebih lagi, Longmen baru saja didirikan dan belum ada masa depan yang terlihat, sehingga dapat dimaklumi jika tidak ada orang kuat yang membelot ke sana. Tolong jelaskan semuanya tentang Longmen dengan baik. Aku akan membawamu ke suatu tempat sebentar lagi. Aku harap saat kamu kembali, kamu bisa mencapai puncak Wuhou. Sentian menepuk bahu Long Xingsu dan berkata. Ketika Long Xingsu mendengar ini, dia sangat bersemangat. Saudara Sentian, saya akan segera membuat pengaturannya, jangan khawatir. Long Xingsu pergi dengan gembira. Anda harus tahu bahwa puncak Wuhou adalah keadaan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Long Xingsu. Setelah Long Xingsu pergi, Gulinger memasuki kamar Sentian. Melihat Gulinger datang, Sentian melambai dan meminta Gulinger duduk di pelukannya. Bukankah kamu pergi berbelanja dengan Xiaoru dan yang lainnya hari ini? Sentian bertanya. Xiaomin ada di sini. Aku ingin mengajakmu duduk di istana teratai merah. Kami akan pergi bersamamu. Gulinger tersenyum tipis. Istana teratai merah. Apakah terlalu jauh? Sentian sedikit mengernyit. Sebenarnya dia juga ingin pergi, tapi itu terlalu jauh. Kenapa jauh sekali? Jiruksue sudah memindahkan istana teratai merah ke Kyoto, tepat di lembah di pinggiran. Kata Gulinger. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung teringat bahwa Xiaomin telah memberitahunya bahwa Jiruksue akan memindahkan istana teratai merah ke Kyoto. Saya tidak menyangka akan bertindak secepat itu. Oke, ayo kita ke sana dan melihat. Sentian tahu bahwa Jiruksue memindahkan istana teratai merah ke sini untuknya. Jadi dia ingin pergi ke sana dan melihat apakah Jiruksue membutuhkan bantuan. Ketika Sentian mengikuti Gulinger keluar, dia menemukan bahwa Ge Yuhan, Xiaoru dan yang lainnya juga ada di sana, dan mereka mungkin ingin pergi ke istana teratai merah bersama. Sekelompok orang mengikuti Xiaomin menuju istana teratai merah. Jiruksue memilih istana Honglian terletak agak jauh dari Kyoto. Letaknya di tempat terpencil. Meski sedikit merepotkan, namun tetap bisa menjadi tempat yang menenangkan. Lagi pula, istana teratai merah penuh dengan wanita, jadi pasti akan menarik perhatian sebagian orang. Setelah sampai di tempat tersebut, Sentian menemukan bahwa kondisi di tempat yang dipilih oleh istana Honglian sangat sulit, dan beberapa fasilitas tempat tinggal tidak terlalu lengkap. Terlebih lagi, jelas ada lebih sedikit orang di istana Honglian, dan banyak orang yang sibuk. Xiaomin, kenapa jumlah orang di istana Honglian masih sedikit? Sentian bertanya dengan heran. Banyak orang yang tidak mau pergi, jadi hanya orang-orang ini yang datang. Xiaomin menjelaskan. Ada perasaan yang tak terlukiskan di wajah Sentian. Dia tahu bahwa Jiruksue melakukan semua ini untuknya. Tapi apa yang bisa dia berikan pada Jiruksue? Ketika Sentian melihat Jiruksue, dia menemukan bahwa wajah Jiruksue terlihat sedikit lelah. Bagaimanapun, peristiwa besar seperti relokasi sangatlah memakan waktu. Kamu di sini, silakan duduk. Tapi setelah bertemu Sentian dan yang lainnya, Jiruksue masih tersenyum. Sister Ruksue, kamu sudah cukup tua. Mengapa kamu tidak memberitahu kami jika terjadi sesuatu? Kami dapat membantumu. Saat Gulinger melihat Jiruksue seperti itu, dia melangkah maju dan berkata, Sister Linger, aku bisa menangani masalah kecil ini sendiri. Jika ini tidak berhasil, aku akan meminta Xiaomin untuk mengundangmu. Jiruksue tersenyum ringan. Yah, kami juga akan tinggal di sini di masa depan, bersamamu, dan kami bisa saling membantu jika terjadi sesuatu. Gulinger mengangguk. Hal ini membuat Sentian sedikit bingung, dan dia memandang Gulinger dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu juga berencana untuk tinggal di istana teratai merah? Ya, kita sudah lama sepakat bahwa ketika saudari Ruksue pindah ke sini, kita semua akan tinggal bersama.
Ini nyaman bagi semua gadis di sini. Gullinger mengangguk. Kalian semua tinggal di sini. Sentian masih bertanya dengan tidak percaya. Omong kosong, karena kita di sini, tentu saja kita semua akan tinggal di sini. Ini bukan hanya untuk kenyamananmu. Kamu bisa melihat kami semua begitu kamu datang. Xiaolan berkata sambil mengedipkan mata pada Sentian. Jika kamu melihatnya seperti ini, bukankah istana Honglian ini akan menjadi harem saudara Sentian? Saat itu, saudara Sentian akan diperlakukan seperti seorang kaisar. Xiaoru terkekeh. Sentian tiba-tiba tersipu dan terlihat sangat malu. Ketika gadis-gadis itu melihat ini, mereka semua tertawa, dan perubahan kehidupan di wajah Ji Ruxue terhapuskan. Sentian tidak tinggal lama di istana Honglian. Setelah kembali, dia segera mengatur agar Long Xingsu mengirim orang ke istana Honglian untuk membantu pembangunannya. Dan istana teratai merah segera mengumumkan akan digabungkan menjadi Longmen. Dengan cara ini, istana Honglian benar-benar menjadi harem Sentian. Saat Sentian dengan penuh semangat mengembangkan Longmen, di dalam aliansi seni bela diri, Ning Sam sedang direndam dalam kolam besar yang penuh dengan air hitam. Pada saat ini, Ning Sam memiliki ekspresi ganas di wajahnya, seolah-olah dia sangat kesakitan. Kabut hitam terus keluar dari badan Ning Sam, dan air di kolam mendidih. Ning Sam mengertakkan gigi, dan urat di dahinya muncul. Selama kamu bertahan selama 77-49 hari, badan fisikmu akan berhasil ditempa. Alasan mengapa kamu tidak bisa mengalahkan Sentian adalah karena badan fisik Sentian terlalu kuat. Badan fisik. Kekuatan besar dapat memberi Anda cairan tuling busuk untuk melunakkan badan Anda, yang menunjukkan bahwa kekuatan besar sangat mementingkan Anda. Kata jiwa di Ning Sam. Senior, jangan khawatir, saya pasti akan bertahan. Ning Sam mengertakkan gigi, lalu berteriak dengan marah, dan air hitam di kolam semakin mendidih. Di Daxia, di jalan yang sangat terpencil, sebuah mobil hitam melaju dengan cepat. Yang duduk di dalam mobil adalah Kazuo Kawaguchi dan dua utusan lainnya. Semula saat ini, mereka sudah menaiki pesawat untuk pulang. Watanabe Jun dipukuli sampai mati oleh Sentian, jadi utusan tidak perlu tinggal di sana. Namun setelah beberapa orang membeli tiketnya, seekor jangkrik emas lolos dari cangkangnya dan tidak kembali ke negara tersebut. Kawaguchi-sama, kita mau kemana? Saat ini, seorang utusan bertanya. Mengemudi, jangan bertanya sembarangan. Kazuo Kawaguchi menutup matanya sedikit dan berkata dengan tenang. Utusan itu tidak berani berbicara, tetapi terus mengemudi. Ketika dia sampai di tempat sepi yang tidak ada jalan raya, mobilnya berhenti. Kazuo Kawaguchi keluar dari mobil dan memandangi pegunungan yang megah dan hutan perawan yang tak berujung, dengan senyuman tipis di wajahnya. Sudah lebih dari 20 tahun, saya tidak pernah berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk kembali. Setelah mengatakan itu, Kazuo Kawaguchi terjun ke dalam hutan purba, dengan dua utusan mengikuti di belakangnya. Setelah Kawaguchi, Kazuo dan yang lainnya berjalan lebih dari setengah jam, mereka tiba-tiba berhenti. Kemudian dengan lambaian tangannya, dua sosok muncul tepat di depan mata kosong itu. Kedua sosok itu dengan cepat membuang senjata di tangan mereka. Kazuo Ben Kawaguchi. Namun, senjata tersebut dengan mudah ditangkap oleh Kazuo Kawaguchi dan kemudian dijatuhkan ke tanah. Kedua sosok itu tercengang saat melihat ini, dan setelah saling memandang, mereka menghilang begitu saja. Tapi Kazuo Kawaguchi melambaikan tangannya lagi, dan kedua sosok itu muncul lagi. Sekelompok geblek seperti babi, pos pemeriksaan tidak berubah selama 20 tahun. Kazuo Kawaguchi berkata dengan ekspresi marah. Begitu kedua sosok itu mendengar ini, sosok mereka menjadi semakin jelas. Dua samurai berseragam samurai hitam dan memegang pedang katana sedang memandang Kazuo Kawaguchi dan yang lainnya dengan bingung. Saat kedua utusan di belakang Kazuo Kawaguchi melihat ini, mata mereka terbelalak. Mereka tidak menyangka akan ada samurai dari negara pulau mereka yang muncul di wilayah Daxia. Siapa kamu? Salah satu prajurit bertanya. Biarkan Onojiro datang menemuiku, geblek ini. Kata Kazuo Kawaguchi dengan ekspresi dingin. Ketika kedua prajurit itu mendengar ini, mereka semua tampak terkejut, lalu salah satu dari mereka berbalik dan lari dengan cepat.
Segera, samurai itu bergegas membawa seorang pria parubaya. Ketika pria parubaya itu melihat Kazuo Kawaguchi, dia langsung terkejut dan buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Selamat datang Tuan Kawaguchi. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Kawaguchi ada di sini tiba-tiba. Apakah ada perintah baru dari kantor pusat?" Kazuo Kawaguchi memandang Onojiro di depannya, melangkah maju dan menamparnya 2 kali. Onojiro tidak berani berkata apa-apa, dia hanya bisa terus bersenang-senang. "Kamu memang geblek seperti babi, tapi pos pemeriksaannya tidak berubah, dan kamu bahkan mengirimkan sampah semacam ini untuk menjaganya. Apakah otakmu terjebak di pintu?" Kazuo Kawaguchi mengutuk. "Kawaguchi-sama, tempat kami belum pernah terekspos selama bertahun-tahun, dan belum ada seorang pun yang pernah ke sini," Onojiro menjelaskan. "Geblek, bisakah kamu lengah tanpa ketahuan?" Kazuo Kawaguchi menamparnya lagi. Wajah Onojiro memerah setelah dipukul dan dia tidak berani berbicara lagi. Segera, Kazuo Kawaguchi dan yang lainnya dibawa ke dalam sebuah gua. Gua itu sangat luas dan memiliki semua fasilitas tempat tinggal di dalamnya. Semua orang yang tinggal di dalamnya adalah pejuang pulau, dan mereka semua memiliki suasana yang nyaman. Hal ini membuat kedua utusan itu tampak tercengang. "Kalian semua mundur." Kazuo Kawaguchi melambaikan tangannya, dan semua orang mundur. Hanya Jiro Ono yang tersisa di ruangan itu. "Kawaguchi-sama, apakah ada perintah dari markas? Kami telah hidup mengasingkan diri di sini selama bertahun-tahun, dan kami semua kelelahan." Setelah semua orang keluar, Onojiro berkata buru-buru, "Tidak ada perintah. Saya hanya datang ke sini untuk memeriksa dan melihat apakah Anda malas. Sebagai paku yang ditanam di Daxia, Anda harus selalu waspada." Kazuo Kawaguchi memberi kuliah. "Hei, Kawaguchi-sama memberimu pelajaran yang benar," kata Onojiro. "Dalam beberapa hari, aku akan membawa seorang wanita ke sini. Kamu harus mengawasiku," kata Kazuo Kawaguchi. "Wanita?" Onojiro tertegun. "Kawaguchi-sama, peraturan kami di sini tidak mengizinkan wanita atau orang dari Daxia untuk masuk." "Saya tahu aturan ini, tapi wanita ini sangat penting bagi kami. Saya tidak bisa membawanya kembali ke negara pulau. Saya hanya bisa membawanya ke sini untuk penelitian." Kazuo Kawaguchi sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Wanita seperti apa yang membuat Tuan Kawaguchi begitu tertarik padanya?" Onojiro bertanya dengan rasa ingin tahu. "Baga." Kawaguchi Kazuo mengerutkan kening, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menanyakan hal ini." "Dimengerti." Onojiro mengangguk berulang kali. Kazuo Kawaguchi hanya tinggal di markas rahasia itu selama 1 hari dan segera pergi. Tapi kali ini, hanya dia yang tersisa. Kyoto, Gerbang Naga. Ada lebih dari selusin orang berdiri di alun-alun. Kekuatan orang-orang ini berbeda-beda, tetapi semuanya penuh energi dan energi. "Saudara Sentian, sesuai permintaan Anda, hanya orang-orang ini yang akan dipilih untuk saat ini," Long Xingsu berkata pada Sentian. Sentian mengangguk sedikit, "Prajurit lebih berharga daripada lebih. Sudahkah Anda menjelaskan dengan jelas apa yang perlu Anda jelaskan?" "Semuanya telah dijelaskan," kata Long Xingsu. "Oke, kalau begitu ayo berangkat sekarang. Saat kita kembali, kuharap kamu bisa mencapai puncak Wuhou." Sentian menepuk bahu Long Xingsu. "Saudara Sentian, di manakah sebenarnya yang bisa membuat orang berlatih begitu cepat?" Long Xingsu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu akan mengetahuinya saat kamu pergi." Sentian tersenyum ringan. Segera, Sentian memimpin orang-orang ini langsung ke Pulau Penglai. Ada juga patung batu Blood Demon di Pulau Penglai, yang berisi kekuatan spiritual tak terbatas. Jika diserap, kecepatan kultivasi setiap orang pasti akan meningkat. Sentian memutuskan untuk membiarkan orang-orang berbakat ini memasuki dunia keabadian. Meskipun energi spiritual langit dan bumi telah habis dan menekan yang abadi, Sentian sendiri tidak ditekan oleh dunia sekuler sama sekali, jadi dia berencana menggunakan garis keturunannya untuk melakukannya. Biarkan orang-orang ini memasuki dunia keabadian, dengan cara ini mereka tidak akan ditindas oleh dunia sekuler. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, jika energi spiritual dihidupkan kembali, dewa dan iblis akan muncul kembali, dan dunia seni bela diri akan mulai putus asa. Jika Sentian ingin menang, dia harus mulai sekarang. Inilah sebabnya Sentian meminta Long Xingsu untuk menantang orang-orang berbakat dan membawa semua orang di Longmen ke dunia keabadian dalam skala besar.
Itu tidak mungkin. Ketika Sentian memimpin semua orang ke Pulau Penglai, semua orang merasa sangat baru. Saudara Sentian, apakah ini Pulau Penglai? Ini seperti negeri dongeng. Long Xingsu juga menghela nafas. Dan ketika Dunan mengetahui bahwa Sentian telah tiba, dia segera memimpin orang-orang untuk menyambutnya, menyambut Sentian ke istana, dan duduk di singgasana. Dunan, apakah patung batu itu sudah berpindah selama periode ini? Sentian bertanya pada Dunan. Kembali ke Tuan Sen, tidak ada pergerakan pada patung batu itu. Hanya saja setiap malam banyak tetesan embun yang mengembun di patung batu itu. Entah kenapa, jawab Dunan. Embun mengembun saat larut malam. Apakah ini terkait dengan cuaca lembab? Sentian sedikit mengernyit. Tidak, cuacanya pernah seperti ini sebelumnya, tapi hal ini belum pernah terjadi pada patung batu. Dunan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini aneh. Ajak aku melihatnya larut malam. Sentian ingin pergi dan melihat apa yang terjadi. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada Long Xingsu dan yang lainnya, kalian semua istirahatlah. Kenali lingkungan dalam beberapa hari terakhir. Saya akan mengajari kalian dalam beberapa hari. Latihan baru. Long Xingsu membawa orang-orang itu pergi, tetapi Sentian tidak beristirahat. Sebaliknya, dia menggunakan darahnya sendiri untuk mulai memurnikan ramuan itu. Selama orang-orang ini meminum ramuan ini, mereka tidak akan dibatasi oleh dunia sekuler. Baru pada tengah malam Dunan menemukan Sentian, lalu mereka berdua berjalan menuju bagian belakang istana. Area terlarang di belakang istana masih berupa reruntuhan, mempertahankan tampilan aslinya. Sentian melihat pemandangan di depannya dan mengingat kembali adegan pertempuran itu. Patung batu itu tergeletak di tanah, tidak lagi semegah dulu. Tak lama kemudian, tengah malam tiba, dan saya melihat cahaya kabur memancar dari patung batu tersebut, lalu saya melihat tetesan embun kristal muncul dari badan patung batu tersebut. Sentian melangkah maju dan menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya. Tetesan embun langsung diserap oleh Sentian, dan perasaan menyegarkan menyelimutinya, membuat Sentian merasa sangat nyaman. Tetesan embun ini mengandung banyak energi spiritual. Jangan sia-siakan. Kirimkan seseorang untuk mengambilnya. Perintah Sentian pada Dunan. Meskipun Sentian tidak tahu mengapa patung batu ini seperti ini, faktanya tetesan embun ini mengandung banyak energi spiritual. Dalam beberapa hari berikutnya, Long Xingsu memimpin orang-orang untuk mengenal lingkungan Pulau Penglai, yang juga memungkinkan semua orang untuk bersantai. Sentian, sebaliknya, sedang bekerja keras untuk menyempurnakan ramuan itu. Akhirnya, ramuan berwarna merah darah dimurnikan satu demi satu. Ini semua adalah ramuan dengan garis keturunan Sentian. Sentian memanggil Long Xingsu dan yang lainnya, lalu memerintahkan orang-orang untuk meminum pil ini. Melihat pil berwarna merah darah dan bau darah yang memuakkan sungguh sulit untuk ditelan. Namun, tidak ada yang berani melanggar perintah Sentian dan menelan semuanya. Setelah ramuan memasuki badan, semua orang merasakan arus hangat mengalir ke seluruh badan. Meridian dan bahkan darah sepertinya berubah. Segera setelah itu, kesadaran Sentian langsung menutupi kesadaran semua orang, dan satu demi satu kungfu diperkenalkan ke dalam pikiran orang-orang ini. Mulai sekarang, Anda harus melupakan teknik kultivasi Anda sebelumnya dan berkonsentrasi untuk berlatih yang baru. Jika Anda mengalami kesulitan dalam prosesnya, Anda selalu dapat bertanya kepada saya. Kata Sentian kepada orang-orang di depannya. Seperti yang kamu perintahkan. Orang-orang ini semua tampak bersemangat, dan kemudian mulai berlatih di bawah pengaturan Sentian. Saat orang-orang ini berlatih, Sentian juga tidak diam. Dia tinggal di depan patung batu itu sepanjang hari, menyerap kekuatan spiritual di dalam patung batu itu. Selain itu, patung batu itu akan memancarkan energi spiritual setiap malam dan mengembun menjadi tetesan embun, dan Sentian meminta Dunan untuk mengumpulkan tetesan embun ini dan mengirimkannya ke Long Xingsu dan yang lainnya. Dengan cara ini, orang-orang ini menghabiskan setiap hari di Pulau Penglai. Di sisi lain Kyoto, bahkan tanpa Sentian, seluruh dunia seni bela diri tetap damai, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi Longmen. Gulinger dan yang lainnya tinggal dengan sangat nyaman di istana Honglian. Sekelompok gadis berkumpul, berbicara dan tertawa, sangat bahagia. Orang-orang ini terutama suka mendengar Ge Yuhan membicarakan beberapa hal aneh di masa lalu.
Namun mereka tidak tahu bahwa yang dikatakan Ge Yuhan adalah pengalaman pribadi, bukan yang mereka dengar. Siang harinya, beberapa gadis berkumpul untuk makan malam lagi. "Mengapa kamu tidak melihat Suster Yuhan hari ini? Aku masih menunggunya berbicara tentang kenaikan keabadian." Xiaoru menoleh dan menemukan Ge Yuhan tidak ada di sana, jadi dia bertanya. "Mungkin terjadi sesuatu. Kami tidak akan menunggunya. Aku selalu merasa Suster Yuhan terkadang misterius," kata Gulinger. Semua orang tidak peduli dan mulai makan. Tak disangka, saat ini Ge Yuhan sudah berada di dalam mobil yang melaju kencang meninggalkan Kyoto. Mata Ge Yuhan tertutup rapat, dan wajahnya sangat jelek. Dan pengemudinya adalah Kazuo Nakawaguchi. Tengah malam, Kazuo Kawaguchi menghentikan mobilnya, lalu membawa Ge Yuhan dan berjalan menuju hutan lebat. Saat ini, Ge Yuhan sudah bangun dan melihat Kazuo Kawaguchi di depannya. Dia tidak panik. Kazuo Kawaguchi membawa Ge Yuhan ke markas rahasia, lalu dia menghela nafas lega. Ketika Onojiro melihat Kawaguchi kembali, dia segera bertanya, "Kawaguchi-sama, di mana wanita ini akan dikurung?" "Sial, wanita ini sangat kuat, masukkan dia ke sel kelas A," kata Kazuo Kawaguchi. Onojiro mengangguk, lalu mengirim seseorang untuk membawa Ge Yuhan pergi. Kazuo Kawaguchi melepas bajunya, dan luka mengejutkan muncul di bahunya. Melihat luka di badannya, Kazuo Kawaguchi memasang tatapan tegas di matanya. Setelah mengobati lukanya sebentar, Kawaguchi Kazuo berjalan menuju sel, lalu melambaikan tangannya ke arah Onojiro dan berkata, "Kalian semua keluar, ada yang ingin kukatakan kepada gadis kecil itu." Kazuo Kawaguchi berjalan menuju sel. Sel itu dibungkus dengan formasi yang dapat menekan kekuatan orang yang terkunci di dalamnya. Namun menghadapi Kazuo Kawaguchi, Ge Yuhan tidak panik sama sekali. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengetahui rahasia dan ilmu sihir dari ribuan tahun yang lalu? Apakah kamu terlahir kembali melalui reinkarnasi, atau kamu dirasuki oleh jiwa?" Kazuo Kawaguchi bertanya pada Ge Yuhan. Ge Yuhan menunjukkan sedikit rasa jijik, "Saya tidak akan memberitahu Anda identitas saya. Jika Anda memiliki kemampuan, selidiki sendiri." Mata Kazuo Kawaguchi sedikit menyipit, dan seberkas kesadaran langsung menyelimuti badan Ge Yuhan. Namun saat kesadaran spiritual ini memasuki badan Ge Yuhan, ia langsung terputus oleh kekuatan di badan Ge Yuhan. Kazuo Kawaguchi terkejut dan mundur dengan cepat. "Kamu, kekuatanmu belum ditekan." Ge Yuhan mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Kamu hanyalah seekor semut di mataku dengan tipuan kecilmu. Apa yang ada di dalam badan Ge Yuhan adalah jiwa orang suci dari istana Guanghan ribuan tahun yang lalu." Adalah lelucon bahwa Kazuo Kawaguchi ingin memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam badan Ge Yuhan. Jika tidak ditekan oleh kekuatan langit dan bumi, kekuatan orang suci itu hanya bisa diberikan setengahnya. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh Kazuo Kawaguchi? Tapi Ge Yuhan tidak takut. Bahkan jika Kazuo Kawaguchi menangkapnya, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Kazuo Kawaguchi menatap Ge Yuhan, dan akhirnya berbalik tanpa daya dan berjalan keluar. "Awasi dia, jangan biarkan dia lari, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya, jika tidak kamu akan menderita buah yang pahit." Kawaguchi Kazuo memperingatkan Onojiro. Dia berencana untuk kembali dan mengundang Master Pencari Jiwa untuk datang. Dari kontak saja, Kawaguchi Kazuo tahu bahwa pasti ada jiwa yang sangat kuat yang tinggal di badan Ge Yuhan. Dan jiwa ini mungkin sudah ada selama ribuan tahun. Dia tidak punya cara untuk menyerahkan jiwa yang begitu kuat, jadi dia hanya bisa kembali dan meminta bantuan. Segera, Kazuo Kawaguchi dan orang-orangnya meninggalkan Daxia dan kembali ke negara pulau. Hilangnya Ge Yuhan membuat Gulinger dan Jiruksue cemas. Sudah berhari-hari berlalu, tapi Ge Yuhan masih belum ditemukan. Setelah mengetahui bahwa Ge Yuhan hilang, seluruh Longmen mencarinya, termasuk keluarga Ge, yang juga berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Hanya saja tidak ada yang mengetahui identitas asli Ge Yuhan, dan tidak ada cara untuk memulainya. Ge Fuhai mengetahuinya, tapi dia tidak bisa menceritakannya, apalagi melaporkannya kepada tetua klan. Sepertinya masalah ini hanya bisa ditangani oleh Sentian. Pada saat ini, Sentian dengan cepat menyerap kekuatan spiritual di patung batu. Sentian tidak tahu kenapa, tapi perlawanan pada patung batu itu telah hilang sama sekali. Sekarang patung batu itu telah menjadi sumber daya bagi Sentian dan para murid Longmen.
Hanya dalam 10 hari, kekuatan Sentian langsung memasuki ranah Wuhou Agung kelas 3. Namun, tidak peduli seberapa banyak Sentian berlatih, dia tidak dapat merasakan peningkatan kekuatannya. Sepertinya kekuatan spiritual pada patung batu ini tidak cukup untuk mendukung budidaya. Sentian perlahan membuka matanya. Saat melihat patung batu di hadapannya, ia sedikit terkejut. Ia melihat patung batu itu tertutup retakan yang rapat, seolah-olah sewaktu-waktu akan runtuh. Sepertinya patung batu ini tidak akan bertahan lama. Aku ingin tahu apakah patung itu bisa menopang mereka sampai mereka menerobos alam Wuhou. Sentian bangkit dan keluar dari area terlarang. Tuan Sen. Melihat Sentian berjalan keluar dari area terlarang, Dunan dengan cepat melangkah maju dengan hormat. Bagaimana orang lain berlatih? Apakah masih ada embun di patung batu itu setiap malam? Sentian bertanya pada Dunan. Semua orang berlatih dengan mantap, dan tetesan embun yang dihasilkan oleh patung batu telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Jawab Dunan. Sentian mengangguk, lalu memeriksa budidaya Long Xingsu dan yang lainnya. Sentian cukup puas dengan kemajuan budidaya orang-orang ini. Tetapi ketika Sentian keluar dari istana dan hendak berjalan-jalan, pikirannya tiba-tiba bergetar dan alisnya langsung berkerut. Rusak. Sentian diam-diam berteriak, dan setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Dunan, dia segera bergegas kembali ke Kyoto. Ada hubungan tertentu antara Ge Yuhan dan Sentian. Saat berada di keluarga Ge Changsheng meminta Sentian untuk menanamkan kesadaran spiritual di badan Ge Yuhan agar Ge Yuhan mengikuti Sentian sepanjang waktu. Meskipun Ge Yuhan memiliki jiwa orang suci di dalam badannya dan tidak lagi harus mengikuti Sentian dari dekat, kesadaran spiritualnya masih terhubung dengan Sentian. Sekarang Ge Yuhan di penjara, Sentian langsung merasakannya setelah dia keluar. Setelah kembali ke Kyoto dan melihat Sentian, Gulinger dan yang lainnya segera mengelilinginya. Sekelompok gadis mengobrol setelah Sentian. Oke, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku tahu segalanya. Sentian melambaikan tangannya, lalu meninggalkan istana teratai merah dan pergi menuju keluarga Ge. Dia ingin Ge Fuhai bertanya dengan jelas. Gulinger dan sekelompok wanita tidak dapat menjelaskan beberapa hal dengan jelas. Saat ini, Ge Fuhai sudah seperti semut di panci panas. Dia tahu identitas Ge Yuhan. Jika ada kekurangan, dia tidak bisa menjelaskannya. Ayah, Sentian ada di sini. Tepat ketika Ge Fuhai terlihat cemas, Ge Jiayi membuka pintu dan berkata pada Ge Fuhai. Begitu dia mendengar bahwa Sentian akan datang, Ge Fuhai segera berlari keluar pintu untuk menyambutnya. Tuan Sen, Anda kembali, Ge. Sebelum Ge Fuhai selesai berbicara, Sentian melambaikan tangannya dan berkata, saya mengerti, masuk dan ngobrol. Ge Fuhai mengangguk, lalu berkata kepada Ge Jiayi, Jiayi, suruh seseorang untuk menjaga pintu, tidak ada yang diizinkan masuk. Setelah mengatakan itu, Ge Fuhai mengikuti Sentian ke dalam kamar dan kemudian menutup pintu. Takut tidak aman, Ge Fuhai melambaikan telapak tangannya dan mengucapkan mantra luar angkasa yang langsung menyelimuti kedua orang itu. Tuan Ge, apa yang terjadi dengan Ge Yuhan? Bagaimana bisa orang sebesar itu tiba-tiba menghilang? Dan dia tidak lemah. Secara logika, tidak ada yang bisa menyerangnya, tapi saya merasa dia dalam bahaya. Sentian bertanya pada Ge Fuhai. Tuan Sen, saya juga tidak tahu. Saya baru mengetahui bahwa wanita tertua hilang setelah diberitahu oleh Nona Linger. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada para tetua. Ge Fuhai tampak frustrasi. Tuan Ge, jangan khawatir. Nyawa Ge Yuhan tidak dalam bahaya saat ini. Aku bisa merasakan dia sedang dikendalikan, tapi aku tidak bisa merasakan lokasi tepatnya. Apakah ada cara bagi keluarga Ge untuk mengetahui di mana Ge Yuhan sekarang sehingga kita bisa menyelamatkannya? Sentian datang ke Ge Fuhai karena dia ingin mengetahui lokasi Ge Yuhan. Meskipun Sentian meninggalkan kesadaran spiritual di badan Ge Yuhan, dia tidak dapat merasakan posisi Ge Yuhan. Aku juga tidak tahu ini. Biarpun ada jalan, hanya tetua klan yang tahu. Kata Ge Fuhai. Kalau begitu bawa aku ke dunia rahasia segera dan temui tetua klan Ge untuk bertanya. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Sentian takut nyawa Ge Yuhan akan berada dalam bahaya seiring berjalannya waktu. Kalian pasti tahu kalau Ge Yuhan dalam bahaya, bukan hanya nyawa Ge Yuhan yang akan hilang, tapi jiwa orang suci yang ada di badannya juga akan mati.
Jiwa orang suci itu sudah sangat lemah. Tanpa perlindungan badan fisiknya, dia pasti tidak akan mampu bertahan dari penindasan kekuatan langit dan bumi. Bagus. Ge Fuhai langsung mengaktifkan mantra luar angkasa dan menghilang seketika bersama Sentian. Ketika kedua orang itu tiba di tanah keluarga Ge, mereka menemukan Ge Changsheng sedang mengobrol dengan seorang lelaki tua. Ge Changsheng tahu bahwa Sentian akan datang, dan buru-buru bangkit dan keluar untuk menyambutnya, yang mengejutkan lelaki tua itu. Tetua keluarga Ge yang bermartabat keluar untuk menyambut tamu. Bahkan jika dia datang, dia belum pernah menerima perlakuan seperti itu. Dengan ragu, lelaki tua itu juga mengikuti. Tuan Sen. Ge Changsheng melangkah maju dengan cepat dan dengan hormat berteriak mengejar Sentian. Klan Elder Ge, ada yang ingin kutanyakan padamu, jadi aku memberanikan diri untuk datang ke sini. Kata Sentian. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Sen, izinkan kami memberitahu Anda di dalam. Ge Changsheng buru-buru mengundang Sentian ke kamar. Dan ketika lelaki tua itu melihat Ge Changsheng keluar untuk menyambut seorang pemuda, mau tak mau dia terlihat terkejut. Lao Ge, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu menghormatimu? Orang tua itu bertanya pada Ge Changsheng. Ini Tuan Sentian Sen. Setelah Ge Changsheng selesai berbicara, dia berkata kepada Sentian, Tuan Sen, ini Jiang Wuya, pemilik menara Tianluo. Halo, Tuan Jiang. Sentian mengangguk ke arah Jiang Wuya. Jiang Wuya memandang Sentian dengan kaget, lalu berkata dengan penuh semangat, apakah kamu yang mendirikan Longmen, mengikuti aliansi seni bela diri untuk berperang, dan membunuh keluarga Watanabe di negara pulau? Sentian tercengang, dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak mengerti bagaimana Jiang Wuya tahu begitu banyak tentang situasinya ketika dia berada di alam rahasia. Tuan Sen, keluarga yang mewakili menara Tianluo di dunia sekuler adalah keluarga Jiang, jadi Jiang Wei berasal dari menara Tianluo. Kali ini, Ge Fuhai melangkah maju dan menjelaskan kepada Sentian. Ketika Sentian mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Jiang Wei lah yang mengatakan semuanya. Dan tampaknya keluarga Ge memiliki hubungan yang baik dengan menara Tianluo. Pantas saja ketika Jiang Wei bertemu dengannya untuk pertama kali, dia tidak begitu bermusuhan seperti yang lain. Apa yang dikatakan Tuan Jiang tidak layak untuk disebutkan. Sentian tersenyum tipis. Kamu benar-benar muda dan menjanjikan, kamu masih muda dan menjanjikan. Mata Jiang Wuya penuh dengan rasa iri. Terima kasih banyak, Tuan Jiang. Ada yang ingin saya tanyakan pada penatua Ge Clan, maafkan saya. Sentian berkata dengan nada meminta maaf. Kalian bicara, kalian bicara. Jiang Wuya minggir dengan sangat bijak. Ge Changsheng melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah ruang tertutup muncul. Lalu dia berkata kepada Sentian, Tuan Sen, mengapa Anda terburu-buru mencari saya? Sentian secara langsung memberitahu Ge Changsheng tentang hilangnya Ge Yuhan, dan bahkan memberitahu Ge Yuhan bahwa dia dirasuki oleh roh orang suci. Lagi pula, menyembunyikan masalah ini dari Ge Changsheng adalah hal yang salah. Ketika Ge Changsheng mendengar bahwa Ge Yuhan hilang, dia langsung khawatir. Adapun dirasuki oleh jiwa orang suci, itu bukan apa-apa. Ketika jiwa Ge Yuhan kembali ke tempatnya, jiwa orang suci di badannya akan pergi begitu saja. Elder Ge Clan, adakah cara agar kamu bisa mengetahui lokasi persis Ge Yuhan sehingga aku bisa menyelamatkannya? Sentian datang ke Ge Changsheng hanya untuk mengetahui lokasi Ge Yuhan. Ge Changsheng mengerutkan kening, terlalu sulit bagi kami untuk menemukan lokasi Yuhan, tapi jika ada ahli mantra, itu tidak sulit. Mereka hanya perlu menggambar jimat pelacak dan merasakan nafas lawan. Temukan seseorang. Hanya saja keajaiban mantra sudah lama menurun, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya. Aku tidak tahu di mana menemukan ahli mantra. Ketika Sentian mendengar apa yang dikatakan Ge Changsheng, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata, ngomong-ngomong, saya tahu siapa yang bisa menggambar jimat pelacak. Sentian segera teringat pada Humazi. Ketika Zuzisan sedang melacak Sentian, dia meminta Humazi menggambar jimat pelacak. Hal ini membuat Sentian tidak dapat kabur dari kejaran Zuzisan tidak peduli bagaimana dia kabur. Bersambung ke 1726.